Oke, gila. Hari ini di jam berapa nih, Bro? Siang hari ini absen dulu ya ini. Wais, rame. Itu apa? Kelihatan ya ini laptop ya? Digeser aja dulu laptopnya. Nah, udah? Oke. Ada yang banyak nih. Ini udah di slow mo tadi ya? Oke. Woi, ramai sekali ya. Oke. Jadi kali ini kita akan bikin segmen ya. Segmen di mana yang bisa chat subscriber only ya? Udah dibikin belum? Oke, kita akan bikin sesi tanya jawab ya, Bro ya. Yes. Di mana kalau solo kan tuh interaksi satu arah, tapi kita pengen interaksi dua arah. Jadi kalian komentar pertanyaannya kalian pengen tanyain karena ini jarang ya. Kita akan luangin waktu kita seperti ini untuk jawabin pertanyaan dari kalian. Nah, ini kita akan jawab pokoknya ada pertanyaan kita apapun ya. Jadi nggak ada pertanyaan bodoh ya, Bro ya. Yes, Karena kita bukan sekolah. Karena sekolah kan biasa gitu kan. Oh, pertanyaan bodoh, nggak ada pertanyaan Ya, bodoh. asal tanya biasanya. Asal tanya ya. Ada yang tanya, belajar kripto dari umur 15 telat belum? Sebab banyak saudara gue bilang udah telat banget belajar kripto sekarang. Atau fokus ke yang lain. Sebab gue bisa nge-DJ juga. Ya lu mau nge-DJ tuh, mau belajar kripto. Yeah. Tapi kalau menurut gue sih gak ada yang telat bro. Malah 15 tahun masih very early karena asetnya ini masih panjang. Gimana menurut lu? Setuju ya. Karena kalau kita lihat ya adoption curve sekarang, kita masih dalam, ya kita ngomongnya hampir ya di setelah early adopter ya. Ya. Jadi Bitcoin itu dan juga aset kripto, saya ngomongnya di early majority lah ya, belum di late majority. Karena hanya berapa persen penduduk dunia ini yang tahu dan juga berinvestasi kripto itu masih di bawah 10%. Jadi teman-teman masih lebih early dibandingkan 90% lain manusia di bumi ini. Dan kita percaya ya 5-10 tahun ke depan ini era kripto dan juga era Bitcoin ini akan memperoleh adopsi yang lebih besar lagi, lebih massal lagi. Dan 15 tahun bagus ya, karena saya dulu juga di usia segitu baru paham tentang investasi dan juga pasar keuangan. Banyak kok yang 25, 35 atau bahkan 45 itu baru belajar investasi. Jadi 15 menurut saya bagus banget. Ya, ini ada pertanyaan nih bro. Gimana cara nyelesain masalah hidup yang dimana angsuran utang keluarga itu udah lebih penghasilan? Nah, lebih gede utangnya berarti. Lebih gede utang dibanding penghasilan. Nah, dibilang dia lagi coba restrukturisasi utangnya, tapi ada beberapa yang gagal bayar. Gimana plan exit? Nah ini jawaban pertanyaan gue. Pertama ya, konsep finansial adalah kalau misalnya lu ada ibarat investasi, ya, lu misalnya ada apa namanya, itu belakang. Lu kalau nggak bisa dia mending keluar, ya. Sorry tadi karena gue nggak punya otak kayak orang goblok, jadi gue harus mereka berisik di belakang kalau gue suruh keluar atau gue pecat sekarang. Dan jadi gimana caranya bisa restrukturisasi hutang? Yang pertama itu adalah lu harus fokus bro untuk pay off utangnya dulu. Kenapa? Karena kayak investasi untuk bisa dapetin misalnya contoh 30% setahun itu impossible. Sulit. Ya, sulit sekali. Sulit sekali. Jadi kalau kalau namanya hutang itu bisa ada yang sampai 30% setahun. Ya. Jadi benar-benar sulit sekali ya. Kita kalau disuruh investasi ditodong buat fix dapat 30% setahun aja belum tentu bisa. Tapi kalau hutang itu banyak dengan size kita. Tapi kalau hutang itu banyak bro. Yang lebih dari 30% setahun. Ada yang 20%, ada yang 25%, macam-macam. Kita nggak tahu dia hutang di mana, hutang sama siapa, hutang sama institusi apa, kita nggak paham. Tapi jawabannya sulit. Bahkan untuk konsisten 20% tahun ke tahunnya sulit. Dan hutang tuh banyak yang 20% tahun ke tahun. Bahkan kalau salah hutang ada yang per bulan ya bro ya. Ya ada yang per hari juga. Ada yang per hari juga. Ya berapa bisa 3% per hari atau 4% sehari. Teman-teman semua harus cari cari hutang. Maksudnya cari cara lunasin hutangnya.
Karena gimana pun juga itu harus jadi sesuatu yang kita take out dulu. Karena kalau hutang udah lebih besar dari penghasilan itu akan jadi snowball effect yang luar biasa bro. Ya. Jawabannya yang pertama adalah lu bisa cari ya gue sebutnya bantalan hutang yang lebih low bunga. Ya. Jadi ini bukan masalah tutup lubang gali lubang, tapi lu bisa coba minjam keluarga. Menurut gue itu yang paling realistis. Paling realistis lu bisa lakukan sekarang adalah kalau gue jadi di posisi lu gue cari hutang yang lebih gak menyiksa. Gue nggak tahu rate hutang lu dan kondisinya seperti apa, tapi gue akan cari keluarga yang kira-kira bisa ngebantalin utangnya dulu, lalu gue ngutang ke sana dulu, gitu. Sampai gue bisa pay off dengan hasil penghasilan gue yang pasti ya gue kerja lebih keras, cari income yang lebih banyak. Tapi hutang itu akan jadi sesuatu yang gue tackle dulu. Nah gue tackle lagi gimana? Gue akan tackle dengan metode snowball. Jadi kan gue nggak tahu hutang lu tuh ada berapa dan jumlahnya mana aja. Gue kan tackle hutang dari jumlah yang paling kecil, jumlahnya bukan persenan. Jadi jumlahnya paling kecil dulu biar gue bisa nanti di otak secara mental tuh lebih gampang untuk lunasin yang besarnya. Yes. Jadi itu teknik snowball. Jadi lu kelarin hutangnya kecil, hutangnya sedang, baru hutang yang besar, jumlah angka rupiahnya gitu. Kalau dari lu gimana bro? Ya pertama jangan berhutang pasti. Utang kan sebenarnya ada dua kan, untuk produktif atau konsumtif. Ada juga orang yang menurut saya yang paling buruk tuh utang yang konsumtif. Ya. Ada orang yang misalkan utang produktif ya dia mau ekspansi tempat kerjanya atau tempat usahanya dengan utang itu produktif, tapi juga tetap ada risiko. Kalau misalkan usaha kita nggak jalan, ya akhirnya mau nggak mau ya kita harus menutup utangnya. Tapi kalau utang konsumtif itu yang menurut saya paling harus dihindari. Utang untuk beli handphone, utang untuk beli motor, yang mana bukan untuk motor seharian ya, motor misalkan motor yang lebih mahal, ya itu harus dihindari. Tapi kedua, ya selain tadi bisa dari mana yang lebih mungkin ya dari jumlah kecil dieliminasi, kita juga bisa loh eliminasi dulu dari mana yang paling urgent atau yang memiliki tenor yang paling dekat dengan bunga yang paling tinggi. Karena biasanya itu yang paling membunuh. Iya, betul. Dan salah satu cara ya buat ngerestruktur utang yang kita miliki yaitu adalah ya dengan mungkin jujur ke orang yang paling dekat untuk minta bantuan. Karena orang yang paling dekat memang itu yang paling kita bisa percaya daripada mungkin teman kita yang mungkin nggak terlalu kenal ya. Jadi kalau jujur dengan orang terdekat, jelasin situasi kita seperti apa, saya rasa kita bisa ya keluar dari kesulitan itu. Betul. Ini ada pertanyaan. Bro Timothy, bagaimana Anda bisa waktu itu memprediksi kenaikan Bitcoin sampai di level 100.000 ke atas? Faktor apa saja yang dilihat untuk memprediksi Bitcoin? Ini sebenarnya sangat simple ya bro ya. Ini sangat supply dan demand. Bitcoin itu kita tahu supply terbatas, baru 19 juta sekian yang di mining. Dan kita tinggal lihat jumlah Bitcoin yang di mining setiap hari itu ada berapa koin, berapa banyak yang di exchange, berapa banyak yang keluar ke cold wallet. Tapi simple gitu. Kita tahu ketika ada demand shock di mana orang banyak yang cari ini karena mungkin ketidakstabilan geopolitik atau cari alternatif aset yang lain. Di saat misalnya Nasdaq dan juga US tidak menjadi potensi investasi yang menarik. Dan kita tahu di Cina kan saham kurang menarik ya bro ya, selama mungkin 20 tahun terakhir, baru menarik belakangan ini. Orang-orang Cina itu lari kemana? Ke kripto. Mereka cari ke Bitcoin, bahkan mereka banyak ganti warga negara ke Vietnam bro. Kalau banyak yang bingung kenapa Vietnam tuh trading volume lebih besar dibanding negara-negara lain, Vietnam itu kebanyakan orang Cina yang ganti warga negara ke Vietnam. Jadi mereka trading kriptonya di Vietnam. Ya. Jadi jawabannya adalah karena makin banyak orang yang pakai gitu. Dan gampang, kita juga tahu ke depannya pasti akan tembus 120.000, ya itu udah kepastian gitu. Bener. Tinggal tunggu waktu. Kalau lu gimana bro? Jadi thought prosesnya apa waktu itu sampai kayak kita prediksi bareng-bareng 100.000 itu apa thought prosesnya? Kita juga jelas ya pakai banyak sekali yang namanya technical indicators. Memang itu bukan satu-satunya, itu hanyalah salah satunya alat yang kita pakai. Memang kenapa waktu itu 2022 akhir dan 2023 awal was the bottom for Bitcoin? Karena kita lihat dari indikator ini ya, price drawdown by year. Kalau di sini ya kita lihat ya waktu itu Bitcoin itu kan selalu bergerak dalam siklus. Dan waktu itu kita memang melihat Bitcoin itu koreksinya udah 80% dari topnya. Dan memang waktu itu ada chance ke 10.000. Tapi balik lagi, chance-nya itu lebih gede dia bouncing di area 15.000 daripada ke 10.000. Waktu itu pun meskipun kita beli ke 15.000 dan dia turun ke 10.000, itu dia udah diskon 80% anyway. Jadi teman-teman juga harus melihat di dalam investasi atau trading, yaitu ada namanya skala risk to reward. Suatu harga yang udah terkoreksi sangat dalam dan juga market waktu itu dalam fase ketakutan yang luar biasa tinggi. Berbeda dengan sekarang yang cukup serakah, itu adalah kita ngomong momen terbaik untuk mulai memperoleh exposure dan juga mulai scale in di market.
Dan ya, that was the bottom. Jadi dari secara technical indicators dan juga dari sentimen publik secara keseluruhan. Ya. Karena waktu itu udah banyak sekali perusahaan-perusahaan kripto yang kita ngomong bangkrut juga di 2022. Betul. Mereka shutdown dan selalu menjadi pertanda bottom ketika banyak perusahaan kripto yang shutdown. Nah ini ada pertanyaan lagi bro. Bagaimana seharusnya investor itu memandang, kalian bebas ya mau nanya bisnis apapun bebas ini. Memandang posisi aset kripto sebagai alternatif lindung nilai, kendaraan spekulatif atau bagian dari diversifikasi cerdas dalam portofolio jangka panjang. Nah ini kan dalam teori portofolio klasik di mana diperkenalkan diversifikasi, yang pertama dibikin modern portfolio teori dengan 60-40 kan. Ya. Cuman sekarang menurut gue zaman udah sangat berbeda ya, di mana ini Buffett sih yang bilang. Diversifikasi itu adalah proteksi against ignorance. Orang yang nggak ngerti apa yang dia lakukan tuh yang melakukan diversifikasi. Orang paling kaya di dunia itu semuanya sangat konsentrasi. Kalau lu tanya Jeff Bezos portofolionya apa, isinya sama Amazon doang. Lu tanya Mark Zuckerberg itu portonya apa, isinya cuma saham Meta yang dia bikin sendiri. Jadi jawabannya adalah, gue bukan a big fan of diversifikasi bro. Ya. Gue nggak pernah diverse aset gue, dan ya 90% lebih aset gue sekarang di Bitcoin. Karena gue percaya Bitcoin itu adalah kebebasan dan fiat itu adalah perbudakan, simple. Gue dari dulu percaya Bitcoin kebebasan, dan kita di sini ya itu yang kita percayai gitu. Kalau lu punya opini sendiri ya terserah gitu kan. Tapi selamanya 2 tahun terakhir gue mulai menggadangkan ini di sosial media, ya hasil udah kelihatan. Kalau lu gimana bro? Apakah posisi Bitcoin buat lu itu sebagai diversifikasi atau kendaraan spekulatif atau bagaimana? Kalau gue tuh agak beda. Semua harta gue di sana gitu. Yes. Jadi memang disclaimer alert ya buat teman-teman semuanya. Ya. Lebih dari 30% aset kita di kripto itu udah ekstrim. Ya. Misalkan teman-teman punya harta liquid 1 miliar deh, 300 juta di Bitcoin lah. Itu juga udah relatif ekstrim. Kalau kita ngomong teori keuangan yang standar yang normal. Sebenarnya bukan 30 bahkan 5 gak sih? Iya, 10 ya itu udah tinggi banget kalau ya. Teori keuangan standar. Jadi ya ini ada model yang menarik ya dari Swan Research dan juga Nakamoto Portfolio. Nah, di sini tuh ada banyak sekali teman-teman kombinasi mengenai bagaimana teman-teman ini ngatur portofolio ya. Entah itu risknya moderate, agresif atau konservatif ya. All seasons tuh gayanya Ray Dalio ya. Jadi di sini ditunjukin ya bahwa kalau sesuatu yang lebih diversified itu lebih konservatif. Kenapa? Karena teman-teman kan ngambil risiko yang lebih rendah. Kalau ada satu yang ke 0, teman-teman masih punya 7 basket yang lain. Tapi ya kalau teman-teman mau main moderat ya dengan 60-40 ya yang kita ngomong gayanya John Bogle ya, ini biasanya dengan bond dan juga stok ya kalau di sini. Betul. Kalau Bitcoin ya teman-teman menurut semua ya modeling di sini ini 10% aja minimal kita ngomong. Ya maksimalnya nggak dijelasin. Tapi hanya dengan kita ngomong 10% aset kita ini di Bitcoin, misalkan teman-teman punya kayak 1 miliar lah ya, teman-teman diversifikasi ke apapun, itu 10% aja udah cukup bro. Kalau menurut data di sini, 10% itu udah cukup generate overall return yang lebih baik ya daripada portofolio yang nggak ada Bitcoinnya. Dengan semua modal ya, bahkan kita masukin real estate, ETF ya, anything, Bitcoinnya 10% aja itu sudah kayak nyelamatin overall portofolio yang kita miliki, apalagi kalau 30 ya. Betul. Jadi memang sekarang ya aset ini udah jadi yang kelima terbesar di dunia. Dan kalau konsensus belief ya masyarakat ini menganggap bahwa ini aset yang bernilai dan mereka akan taruh uang jangka panjang mereka ke sana dan fokus nabung, ya saya rasa nggak ada alasan aset ini turun. Kalau secara konsensus ya masyarakat banyak ini percaya bahwa ini ada nilainya. Nah, ini ada pertanyaan lagi bro. Cara storytelling buat bikin konten. Ini mungkin gue bisa jawab ya. Banyak yang pikir bahwa kita itu mikir panjang kali lebar untuk bikin konten yang kayak contoh hari ini. Itu jawabannya nggak ada ya. Kita nggak pernah punya persiapan, kita nggak pernah punya skrip, kita nggak pernah mikir, oh gue mau storytelling dengan narasi yang seperti apa. Karena kenapa? Kita itu bukan storyteller. Ya. Jawabannya kenapa kita bisa bikin konten yang bagus? Karena kita adalah praktisi yang nyalain kamera. Selesai. Yes. Gue mau di interview di TV, mau di ini, gue nggak pernah minta pertanyaan. Lu bisa saya tanya. Semua yang pernah interview gue itu biasa mereka suka kirim list pertanyaan tuh biasa gue delete doang. Gue nggak peduli lu pertanyaan apa, gue bisa jawab di tempat. Yes. Karena kita berdua adalah praktisi, jadi nggak ada kayak cara storytelling. Karena gini, apa yang gue tampilkan di kamera itu adalah diri gue sebenarnya. Jadi gue nggak perlu jadi orang yang fake gitu kayak kebanyakan influencer fake. Makasih ya guys, contoh kayak misalnya.
oh makasih ya 2,1 juta subscriber, tanpa kalian gue nggak butuh lu semua, lu 2,1 juta lu mati semua gue nggak peduli, gue orang kaya. Gitu. Jadi lu yang harusnya bersyukur gue nyalain kamera dan lu ada di sini bisa nonton gue, ini lu yang harusnya nge-miss. Bukan kayak kebalik gue nge-miss ke follower kayak influencer kan biasanya kayak gitu. Ada selebrasi gue pakai kue kan. 2 juta subscriber. Enggak, biasanya yang layar itu kan. Iya. Oh iya, ada counternya benar. Iya, ada counternya gitu kan. Pakai kue ya kan. Makasih kalau nggak ada kalian gue nggak ada di sini. Enggak. Kalau lu nggak ada semua juga gue akan di sini gitu. Jadi jawabannya adalah lu gak usah mikirin jauh-jauh gitu. Gimana cara bikin konten? Karena gue banyak ditanya gimana cara lu bisa bikin konten kayak finansial begitu. Lu jadi orang kaya, lu jadi triliuner bos. Ya, ini bukan konten kan sebenarnya. Iya. Ini bukan konten. Jadi ini kayak kita bacot aja. Kehidupan kita yang kita kamerain gitu. Bener. Ini tuh kita lakukan setiap hari. Mau kita di ruang meeting. Kita tuh gak pernah scripting. Gak pernah ya just flowing. Jadi kalau memang apa alasannya sebenarnya gini. Semua orang tuh bisa bro bikin konten ya. Kita ngomong konten ya. Misalkan beli kamera yang bagus. Atau misalkan bayar orang buat masuk ke kontennya. Dan sebagainya. Cuman, bayar orang buat bikin skrip juga bisa. Satu hal yang gak bisa teman-teman pahami. Kenapa orang itu bisa tetap di sini. Itu jawabannya ya satu tadi. Be authentic. Karena orang yang fake. Ya itu di depan kamera atau ini. Pasti akan kelihatan fake-nya. Betul. Ada suatu poin di mana semua yang udah dia rancang di pikirannya, ya impromptu tiba-tiba dilakuin sesuatu, tiba-tiba ketahuan tuh fake. Nah, itu paling gampang dilihat kalau misalnya di long form, contoh seperti live stream ini. Pasti yang fake nggak berani bikin seperti ini. Iya, karena kalau tadi gue misalnya maki karyawan gue goblok, gue maki di sini langsung gitu. Gue memang begitu orang ya. Itu nggak dibuat-buat, nggak ada storytelling. Kalau memang berisik mereka di belakang kan gue bilang tadi suruh diem kan, berisiknya gue maki goblok gitu. Kalau misalnya orang lain kan nggak begitu. Mereka di kamera mereka pretend bahwa image mereka bagus padahal isinya sampah gitu kan. Kelihatan sayang sama bininya padahal. Iya, kelihatan sayang sama mamanya padahal kelakuannya kayak anjing. Itu kan banyak banget yang begitu-begitu. Jadi setuju. Jadi orang yang real aja itu kalau lu mau, menurut gue ya salah satu kenapa kayak Kim Kardashian dan keluarganya itu laku banget loh. Karena menurut gue kayaknya orang asli emang kayak gitu. Emang bangsat-bangsat gitu. Ya, sampah gitu. Emang sampah gitu. Jadi tapi itu jadi justru nilai plusnya karena mereka memang bawa apa yang autentik. Nah, lu bisa bedain mana yang fake sama enggak itu kalau misalnya mereka melakukan sesuatu dengan live. Itu langsung kelihatan bedanya. Contoh, yang kelihatannya sok pintar di kamera solo tapi pas live misalnya jadi orang tolol, itu pasti scripting. Atau misalnya contoh, kayak gue ngomong misalnya afiliator, lu nonton sekali podcast mereka, lu tahu itu IQ-nya nggak lebih tinggi dari monyet. Karena mereka ngomong ada video, ada skripnya pakai prompter. Ini mana ada kita pakai prompter di sini. Ya. Jadi itu bukan kayak cara storytelling, tapi lu harus jadi gini loh. Misalnya lu mau ngajarin gimana caranya bikin restoran, make sure lu udah bikin restoran yang banyak. Lu pasti jago banget. Lu bukan jago storytelling, lu bisa kasih tahu restoran tuh problemnya di mana. Kadang misalnya CDP-nya bisa berantem sama head chef-nya. Lu bisa cerita panjang lebar karena lu pernah running restoran. Lu tahu gitu loh. Restoran tuh supposed to run gimana. Kalau lu tanya orang yang belum punya duit banyak terus lu tanya investasi, mereka butuh cari-cari dulu, bro. Kayak tadi kita bisa langsung bacot kan, ada modern portfolio teori kan itu semua kita pelajari dan kita praktekkan. Gitu. Jadi nggak ada ya bro ya cara untuk kayak storytelling menurut gua. Ya jadi autentik aja bro. Misalkan dia mulai dari nol, ya cerita dari nol. Kalau nggak mulai dari nol, dari duit bapaknya pun. Iya jangan cerita dari nol. Dari nol. Ketahuan nanti. Iya. Tapi cerita dapat dari duit bapaknya pun, itu pun juga bisa menarik ke beberapa orang. Bisa otentik. Oh, saya juga sama loh, saya anak orang kaya, tapi kok dia anak orang kaya lebih bisa dari saya, ya udahlah saya dengerin dia. Jadi jangan ngarang cerita yang nggak ada ya. Kayak yang saya jelasin kalau dari nol emang dari nol duitnya minjem. Bener. Jadi ya kan? Nggak yang saya cerita. Itu bagus. Jadi gini, gimana caranya lu bisa bunuh ibaratnya karakter orang di online ya. Ini gue ajarin lu. Gue itu mau dicoba di cancel sama banyak orang berkali-kali tapi nggak pernah bisa di cancel karena nggak ada yang bisa di cancel. Gue memang orang yang seperti ini gitu. Orang yang bisa di cancel yang diambil terbalik. Contohnya dia main misalnya yang dia jual tuh adalah dia orang yang suci dan lain-lain. Tiba-tiba suka main LC. Ya itu pasti mati karakternya. Karena fake gitu. Gue mah terang-terangan gue suka goblok-goblokin orang, monyet-monyet orang, anjing-anjing orang, gue begitu semua. Kalau orang bikin salah event di kantor gue, nggak usah kantor gue. Mau supir gue, mau ajudan gue salah, gue maki langsung. Gitu. Lu kayak gue suruh ambil barang, lu sini lari gitu. Memang begitu anjing hidup ya, sebenarnya kalau kita ngomong ya kenapa kita ya yang kita sajikan itu diterima oleh orang itu selain karena kita autentik, karena zaman sekarang itu terlalu banyak kepalsuan bro. Jadi ketika kita ngomong apa adanya itu banyak diterima.
Orang udah mulai dapat common sense di mana bahwa kayak semua yang dia lihat itu internet tuh fake gitu. Betul. Terus kita 2 orang yang nyalain kamera dan bicara apa adanya dan ya tanpa difilter. Jadi orang bisa menerima karena itu real dan juga autentik dengan situasi yang ada. Karena saya di titik ini melihat orang itu udah mulai pinter. Orang yang konsumsi konten mungkin waktu pandemi itu dulu bodoh. Masih bodoh. Di rumah dapat ini kan artis sultan flexing gitu kan dan ini itu fake semua gitu kontennya. Terus mereka tuh makin lama mikir kok gini terus punchline-nya gitu kan. Terus tiba-tiba ada orang nyalain kamera dan ngomong apa adanya, akhirnya mereka mikir bener juga mereka. Dan akhirnya yang semua main gaya lama yaitu udah nggak bisa bertahan lagi. Ya teman-teman lihatlah siapa di 2021 yang pandemi sekarang masih eksis sebagai konten kreator, dikit lah. Betul, karena gini, konsumen menurut gue lebih pintar. Makanya menurut gue kenapa ada shifting juga ke live itu orang lebih suka karena itu real kan. Lu susah, lu nggak bisa salah ngomong di live. Iya, kecuali cuma jualan produk kan. Iya, kecuali lu jualan produk, benar. Tapi yang Bro Kakak bilang itu 100 itu setuju banget gue. Dimana authenticity itu udah jadi apa namanya? Komoditas. Currency ya. Authenticity itu jadi the next currency. Karena ya gue bilang tadi terlalu banyak yang fake, makanya banyak yang nanya kan gimana caranya bikin konten dan lain-lain. Lu bukan gimana caranya, lu make sure lu udah orang sesuatu di industri itu baru lu ngomongin konten gitu. Bukannya terbalik. Bukannya lu bikin konten untuk bikin konten, itu pasti jadinya sampah. Makanya gue benci banget kayak influencer keuangan lu orang-orang miskin anjing semua. Ya di kripto juga sama. Sama miskin lu anjing semua. Gue kayak lihat orang apa influencer gitu kan bacot kanan kiri, terus gue liat dia sekali di mobilnya LCGC kontol, lu ngomong apa? Ya kan? Itu bapak lu kerja sampai mati juga nyari duit, gue juga nggak usah lu bapak lu juga nggak bisa nyari duit kayak gue gitu loh. Jadi nggak usah lah, maksudnya kayak anjing ngemeng kayak ini analisa saham tai lalu naik LCGC. Enggak lah, ya. Semua yang gue tahu yang punya fund market maker semua naik mobilnya bagus gitu, nggak ada yang naik LCGC. Mereka cari comfort iya, tapi Maybach versinya. Nggak ada di dunia ini kayak orang so humble. Buffett aja ngakuin bro. Ya. Kan ditanyakan gue suka banget nih kata-kata dia. Apa sih yang membedakan kekayaan dia sama kita? Dia sih bilang sama. Kalau nonton TV tetap sama, dia bilang. TV-nya tetap sama yang gede itu kan. Ada yang bahal, ada yang kecil, dia bilang TV-nya sama lah. Nonton football sama TV-nya. Nonton Breaking Bad, dia juga suka nonton Breaking Bad tuh sama katanya TV-nya. Tapi yang beda tuh ada beberapa dia bilang. Yang satu, dia travel better dibanding orang-orang. Seorang seperti Buffett tuh authentic bro. Dia nggak fake. Dia tunjukin, oh gue tuh naik private jet, lu ngantri di itu. Gue lebih enak travelnya dari lu. Dan dia nggak tutup-tutupin bahwa memang hidupnya lebih enak gitu di bagian traveling. Meskipun mungkin nonton sama, mungkin makan pun sama. Gue juga kasih tau nih sama lu semua. Emang mungkin gue sama lu tuh makan gak jauh beda loh. Gue makan sop kaki kambing, gue makan Indomie dari sana. Makannya mungkin gak beda. Tapi gue nggak bohong di sini bahwa gue hemat-hemat naik ekonomi, enggak. Gue nggak bilang seperti itu. Gue nggak mau ngantri 2 jam di bandara kayak lu. Lu aja. Ya lebih lah bro 2 jam kadang ngantri. Iya kadang bisa lebih kan. Siap-siap OTW-nya. Check-in, ya kan. Abis check-in lu masuk mesti nunggu lagi kan yang orang. Boarding pass itu. Ya boarding pass. Ada yang pernah gitu nggak tuh? Dari lu masuk ke dalam bro? Setengah hari. Iya bisa setengah hari. Domestik itu setengah hari. Iya. Lu masuk ke dalam, terus lu masih belum kalau delay. Belum kalau delay. Iya. Setengah hari bro. Bisa sehari. Karena ya itu tadi ya. Panjang prosesnya. Prosesnya panjang. Beda kan, lu masuk ke Halim terus langsung ambil paling kiri terus tinggal lurus terus naik. Iya. Ya kita nggak akan coba bohongin bahwa kayak kita hidupnya sama semua, makan emang sama. Gue tadi makan Indomie, rokok sama. Gue bisa beli sigar yang mahal tapi entah kenapa gue emang sukanya ini gitu. Ya sigar kan lama kan. Coba gue tanya influencer, berani nggak begini buka brand begini? Nggak bisa karena dia dikomplain brand yang lain. Bahkan ada kemarin bro, gue pernah podcast sama orang, gila ada air putih kan, gue bawa dari luar kan, buru-buru taruh di bawah, anjing lu banyak sini gue yang nggak dibayar lu. Sell out kan? Lu jual harga diri lu buat brand gitu kan. Itu kenapa konten gak ada yang otentik? Karena mereka punya guideline, gue kasih tahu ya. Semua konten creator yang punya brand, yang punya endorse itu punya guideline tertentu bro. Ada hal-hal yang lu gak boleh omongin, kalau kita kan gak ada. Gue ngomong semua emang bener-bener apa yang gue mau dari hati gue. Ya. Nah, mereka ada guideline-nya. Oh jangan begini ya, nanti gue cabut ya brandnya ya. Itu dia. Jadi jawabannya adalah gimana cara bikin konten yang bagus, atau pertanyaan lu tadi, jadi storyteller yang bagus. Enggak, lu gak perlu jadi storyteller yang bagus. Lu perlu jadi orang yang berhasil di bidangnya dan nyalain kamera. That's it. Iya.
ya nggak perlu jadi storyteller, just need to tell the story kan. Oke, nanti ya. gua kasih dulu buktinya ya, contoh ya. Kita ntar sekali-kali di show ini kan gue bisa bawa kita bawa bintang tamu yang lain ya. Ya. Mungkin gue bawa partner gue nanti misalnya Bro Ivan gitu kan. Lu coba deh coba tanya dia kayak tentang gimana cara running nightclub atau F&B atau lifestyle. Dia pasti bisa ngemeng tuh dari A sampai Z. Padahal dia nggak pernah punya channel YouTube, ya nggak pernah bahas di Instagram Reels, nggak pernah bikin konten. Tapi pasti lu akan bilang storytellingnya bagus. Karena itu bukan storytelling bro. Ya, itu kehidupannya asli itu kan. kehidupannya asli gitu. Jadi just be real aja, jangan fake gitu. Itu story yang real ya. Iya, Real jangan lu mau nyari duit dari endorse karena lu mau dicap jadi influencer keuangan, lu mati ke laut aja. Ya. Lu bawa orang sesat masuk ke got itu. Ngajarin apa itu seluruhnya kayak LCGC itu ngajarin orang mati ke got itu. Itu menurut gua ya industri yang harus dibasmi menurut gua. Ya. Nggak bagus itu ada, itu kayak hama itu. Benar-benar busuk. Nah ini ada pertanyaan, gimana caranya lu menganalisa dari awal sampai menjadi aksi? Misalnya makro dari dulu sampai menjadi keputusan untuk membeli sebuah aset. Kita itu biasa analisa dua cara ya bro ya. Kita antara top down, kita lihat makro ke bawah. Kita juga bisa bottom up dari aset ya kalau asetnya bagus kan. Ya. Jadi jawabannya adalah kita menggunakan yang namanya mosaic teori. Jadi kita gabungin beberapa hal yang kita tahu. Contoh, kayak Bro Kakak bilang tadi analisa teknikal tuh salah satu indikator betul. Karena kita mungkin pakai ratusan bahkan ribuan hal yang kita lihat data points-nya. Dari semua itu kita jadiin sebuah mosaik. Tapi untuk lu bisa seperti ini, lu harus korbankan semua hidup lu bro. Yes. Lu harus korbankan weekend lu mesti korbankan apa ya? Waktu lu kali ya, seumur hidup lu kali. Untuk bisa lakuin apa yang kita lakuin. Kita gak pernah bilang gampang loh. Kita gak pernah bilang semua orang bisa jadi kaya, enggak. Sulit sekali, lu mesti korbanin keluarga lu. Contoh bro, hari ini adik gue ulang tahun. Dari bapak gue kayak bilang mau makan siang, nggak bisa. Yes. Nggak bisa. Lu harus korbanin semuanya, keluarga lu korbanin, temen lu korbanin, semuanya bro ya. Ya. Pengorbanannya banyak. Gimana kalau menurut lu? Untuk bisa sampai analisa sampai kayak gini. Ya sama juga ya. Kalau teknisnya kita udah banyak ngajarin kan. Tapi kita sekarang bahas di luar dari teknisnya nih. Ya karena kebetulan juga ya kalau hari ini ya juga ulang tahun juga keluarga ya. Oh, lu ulang tahun juga? Ini apa? Banyak ya, bener ulang tahun hari ini. Ulang tahun perkawinan kayaknya ya. Tapi lu ulang tahun ya, perkawinan? Oh. Ulang tahun perkawinan keluarga. Oh, keluarga. Disuruh pulang ya enggak, jawabannya nggak bisa. Iya, betul. Karena harus kerja, karena harus ada sesuatu yang dibangun. Itu yang kita selalu tekankan ya. Orang-orang ini selalu seringkali terjebak bro dalam saya ngomong narasi-narasi emosional. Ya betul. Karena kalau kita lihat ya drama apapun, kayak sequel apapun di TV itu selalu tentang kayak romantisasi ya, orang patah hati dan sebagainya. Hidup kita tuh apapun yang kita hadapin senang sedih ya nggak pernah patah hati atau euforia ya. Benar. Sama aja. Sama juga dengan market nih. Orang biasanya kalau terlalu banyak meromantisasi hal ya. Kayak cuan dikit udah seneng ya. Mereka nggak bakal bisa kemana-mana. Betul. Rugi dikit udah kayak ngeluh. Orang harus born emotionless bro di dalam dunia yang penuh dengan emotion ini. Orang gimana mau kayak saya juga benci dengan orang yang terlalu banyak selebrasi di dunia. Ya. Kayak apa kecil bisa ditanya ke mungkin orang paling dekat ya di istri saya ya. Dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah lulus juga nggak mau wisuda. Lu persis kayak gue tuh. Kayak menang lomba apa ya udah gitu taruh piagamnya mikir besok lagi. Jadi ngapain gitu ya? Orang tuh zaman sekarang tuh kayak cuman ngerjain skripsi aja ya kan. Selebrasi bro. Selebrasinya udah kayak menang Piala Dunia. Ya. Lalu lu cuman nulis judulnya udah ada dari kayak puluhan ribu judul. Terus habis itu dari kakak tingkat yang dulu glosariumnya dicontek, kajian teorinya sama gitu, nggak ada gitu. Lu nggak nemuin obat kanker atau obat HIV kan? Lu cuman kayak nulis pengaruh ini itu. Anak TK kan yang bisa ngerjain. Jadi nggak usah ya terlalu banyak hal ini dibuat kayak sesuatu selebrasi yang betul. Ya. Dan gue mungkin mau nambahin sedikit ya. Kenapa sih kita bikin ini? Oke, gue akan jawab secara jujur ya dari hati gue ya. Karena gue dan dia merasa gue tuh udah di taraf hidup yang kalau gue mau pensiun bisa. Tapi kan gue nggak mungkin pensiun. Mungkin gue 94 ya, barengan sama Buffett ya. Kalau masih dikasih hidup sama 94. Nggak tahu nih ngerokok. Gue di titik yang kalau gue cuman nyari duit terlalu gampang. Jadi ada hal lain. Makanya kemarin kan gue bikin apresiasi untuk Clipper juga. Gue ada mau bikin tim baru untuk medianya. Kita kayaknya udah di tahap yang pengen lanjutin tokat estafet ya bro ya. Ya.
Gue pengen bikin lebih banyak orang lagi yang melek kayak gue, yang real, yang bisa bantu mengedukasi negara ini juga, yang tahap giving back. Yes. Tahap kita mau giving back. Jadi kita udah bukan di stage hidup yang kayak kita perlu kerja lagi dan kita akan lebih sedikit, ya masih aktif lah tapi gak seaktif dulu lah bro ya di market. Ya. Kita akan kurangi aktivitasnya mungkin by 20-30% ya kan. Waktunya kita akan sisihkan untuk bikin beginian. Karena mungkin kalau ditanya passion ya mungkin ini kali bro ya. Karena gue dari dulu suka ngajarin orang. Jadi gue pengen ngajarin orang dengan apa yang benar gitu. Karena gue sedih dulu. Karena sebelum gue bikin konten, gue tiap kali liat konten gitu kayak influencer keuangan, dalam hati gue tuh kayak, lu ngapain sih itu? Satu, lu ngomong apa, lu siapa, lu ngomongin apa gitu. Jadi itu pengen gue lurusin gitu. Kalau mungkin orang tanya kan kenapa Ray Dalio bikin buku, kenapa dia bikin konten, kenapa dia jadi YouTuber ya kan? Bikin Instagram Reels, bahkan bikin TikTok. Jawabannya adalah dia di tahap yang dia pengen give back ke dunia. Kayaknya gue pun udah nyampe di tahap yang sama. Gue ngomong di sini ya. Mungkin gue kalau trajektori umur tuh ya salah satu yang paling muda paling kaya, tapi apakah gue akan jadi sekaya Warren Buffett? Enggak, menurut gue enggak. Karena menurut gue dia lebih pintar dari gue. Apakah gue akan sekaya Ken Griffin, Ray Dalio? Mungkin enggak. Ya. Mungkin gue akan sampai tua nambah beberapa belas, mungkin puluh T. Iya. Sampai umur 40-50. Itu udah pasti, udah 100% kejadian. Karena tinggal dikompal 20% kan. Lu hitungnya tinggal kompal 20%. Bener. Udah pasti kejadian. Ya sisa hidupnya udah pakai untuk apa kan? Pertanyaan itu. Dan ujung-ujungnya uang kan juga cuma uang. Gue bilang yang lebih enak dari gue ya mungkin rumah gue lebih enak, gue bisa beli mobil yang gue mau, travel gue lebih enak. Ya, tapi kan overall rasanya juga sama aja kan sebenarnya. Sama aja, gue tetap makan Indomie. Favorit gue Indomie telur 2. Kopi pun sama, ya bahkan dibikinin sama anak kantor gue. Jadi ini di tahap gue berasa gue dilahirin di dunia ini bukan cuma sekedar untuk jadi orang kaya, tapi untuk bikin impact untuk society. Ya. Untuk ngajarin kalian mana yang baik dan benar, bantu bimbing kalian. Jadi makanya sini kita bikinnya pertanyaan kan. Karena kapan lagi lu bisa tanya dengan orang yang punya aset liquid kayak gue ya. Gue bilang itu mungkin gak ada. Mungkin 300 gak ada di Indonesia. Di negara ini. Ya. 1 dari 300 lu bisa tanya di sini. Kita luangin waktu kita mungkin beberapa puluh menit ini. Ya bisa jadi kalian bertanya. Dan kita mungkin bikin lebih sering ya bro ya. Kalau kalian emang suka kita bikin seperti ini. Benar. Kalau dari lu gimana? Kenapa akhirnya? Ya gue tau lu ambisinya gak sebesar gue ya kan. Ya. Lu gak pengen sampai mungkin belasan T gitu kan. Yes. Kenapa tapi akhirnya lu decide mau begini? Jadi saya memang punya preferensi hidup yang lain ya. Mungkin kalau beberapa orang yaitu yang dikejar kekayaan, kayak mungkin saya ketenangan hati juga. Iya. Tapi kadang hati saya itu juga nggak tenang dengan situasi dan juga keadaan sosial yang ada sekarang. Kita ngerasa bahwa generasi ini nggak siap ya, kita ngomong kayak menghadapi tantangan yang ada. Banyak sekali orang ini dijejeli ya dengan kayak konten-konten yang busuk, konten-konten yang nggak ada faedahnya. Iya. Dan mereka detach terlalu jauh dari kenyataan. Dan ya tujuan kita ya sebagai orang yang kita ngomong, kita cukup beruntung lah. Kita nggak yang paling pintar, kita yang cukup beruntung dan punya platformnya buat ngomong, ya nggak ada salahnya buat kita ngomong. Karena kan sama seperti maraton bro ya, tongkat estafet itu harus selalu diturunkan. Dan kita berharap banyak orang ya, banyak teman-teman di sini ini yang bisa mengikuti cara pikir kita, cara kita untuk melakukan sesuatu ke depan. Karena kan ya saya percaya bahwa amalan baik ya atau kayak pesan-pesan yang baik itu selalu bisa diteruskan. Ya betul. Dan ya salah satunya mungkin ini platformnya untuk kita edukasi masyarakat bro, bukan tentang keuangan aja ya. Karena kan teman-teman banyak sekali belajar hal di sini tentang kehidupan. Setuju. Bukan hanya tentang keuangan ya, tentang kehidupan, kemudian tentang persahabatan, tentang ya rasa kekeluargaan dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman nggak bisa dapetin di tempat lain. Betul. Karena kita semua sama ya, saya pun sama Bro Timothy sama. Mungkin beda dari aspek ya masa lalu atau background dan lain sebagainya, tapi kan semua orang yang berada di sini atau nonton ini selalu dibentuk ya oleh trauma masa lalu juga. Semua orang punya trauma masa lalu. Semua orang pernah merasa di tahap yang paling hopeless dan akhirnya baru dia bisa melakukan sesuatu di hidupnya. Dan saya rasa juga 14.000 orang di sini juga pernah ada di masa itu atau sedang di masa itu. Ya kita saling ini ya, mencari kayak obat untuk penyembuhnya kan sebenarnya. Iya, betul. Ini ada pertanyaan, kalau kehadiran Bitcoin itu mengancam para elit,
Kenapa bisa presiden mungkin di US ya maksudnya ya, dan institusi besar vokal mendukung Bitcoin saat ini? Bukannya ada kejadian yang bertentangan dengan agenda elit malah berujung malah petaka? Jawabannya sederhana ya. Kehadiran BTC memang sangat mengancam bro. Makanya di-ban di India, di-ban di Cina. Jadi kalau presiden mungkin lu harus jelas presiden yang mana. Ya, karena di Cina itu di-ban ya. Bitcoin itu di-ban, mining Bitcoin di-ban, transaksi Bitcoin crypto, payment di-ban. Ya. Outright ban. Kalau kita kan mungkin masih progresif ya bro ya. Masih kita diterima ngomong sebagai abu-abu aset, lah ya. ya, masih belum abu-abu. Jelas tapi arahnya 100% juga belum. Ya. Tapi kalau misal di Cina itu pure di ban ya. Dan jawabannya sederhana ya. Udah tidak bisa di stop. Ini kayak banjir bro. Udah terlanjur banjir. Nggak bisa di stop. Udah aset kelima. Jadi antara mereka terima atau dimakan. Ya. Karena software, IT, teknologi itu nggak pernah nunggu orang. Kayak internet tuh nggak nunggu lu untuk belajar cara pakai internet, lu dimakan sama internet. Lu bikin restoran nggak masuk GoFood, GrabFood, lu dimakan sama internet gitu. Jadi internet tuh nggak nunggu lu. Teknologi ya in general tuh nggak nunggu lu. Iya. Dia nggak peduli elit itu ngomong apa, dia nggak peduli pemerintahan ngomong apa. Tapi kalau memang sudah waktunya, lu tidak bisa stop sebuah ide yang waktunya telah tiba. Ya. Bitcoin tuh sebuah ide yang waktunya telah tiba. Bitcoin tuh kebebasan. Dan orang mulai sadar kalau misalnya sistem fiat ya sistem perbudakan, mereka mulai sadar. Itu cara mereka untuk diperbudak. Ada negara yang mau coba melawan, tapi kita akan lihat nanti hasilnya. Kan Cina Ban apa hasilnya? 100.000 kan? Cina Ban tuh dulu masih berapa bro? Benar. 2017 itu drop dari 17.000 ke 9.000 kalau salah waktu itu ya? Iya. Ngefek gak ke Bitcoin? Enggak, 100.000 sekarang. Malah dia kehilangan orang yang warga negara Cina. Beneran hilang. Dan akhirnya apa? Mereka buka proxy kan? Kata siapa Cina Ban sekarang kan? Lewat Hong Kong. Ya. Hong Kong semua Justin di Hong Kong, semua di Hong Kong. Dan regulasinya sangat advance di Hong Kong. Jadi memang iya di mainland Cina nya enggak, tapi kan nyebrang naik pesawat ke Hong Kong. Yes. Jadi jawabannya nggak bisa di stop. Mereka adopsi karena sudah tidak bisa di stop. Atau mungkin beberapa kita ngomong Presiden Trump, Nayib Bukele, iya, itu sebenarnya juga muak dengan sistem yang ada. Dan dia mungkin juga melihat Bitcoin ini sebagai ya kita ngomong pedang kecil ya. Yang kalau dia susupin kecil aja di dalam sistem itu bisa diserap semuanya. Betul. Memang belum gede ya. Kalau kita ngomong market cap transaksinya Bitcoin dengan TradFi itu nggak ada apa-apanya. Bahkan di US sendiri mungkin 1% doang transaksinya. Tapi dari 1% kalau dilakuin 1% setiap hari bro. Ya kita ngomong Ikigai. Iya betul. Kita nggak ngerti setahun tuh jadi apa, satu dekade jadi apa. Fokus jadi apa yang kita kerjakan ya. Itulah mungkin ya saya lihat orang yang sekarang take charge pun juga mungkin juga udah muak ya dengan monetary system yang ada. Cuman kan dia nggak bisa serta-merta dong langsung melawan dan juga melarang. Karena di beberapa negara tertentu ya kayak di US ya. The Fed itu kan nggak correlated dengan pemerintahan. Betul. Jadi organisasi yang berjalan sendiri. Betul. Ya, di setir siapa ya kita tahu tapi nggak bisa serta-merta bro. Jadi presiden pun punya absolute power yang 100% di negara seperti US. Jadi ya power saya melihat ya, dia melihat ini juga salah satu jalan. Nah ini ada yang pertanyaan. Saya lagi investasi Bitcoin dari gaji UMR. Kadang ingin jadi investor, kadang ingin jadi trader. Sempat kepikiran keluar kerja dan buka usaha biar nambah modal. Gimana menurut cek lu? Nggak ikut webinar kemarin berarti? Ya. Karena itu udah kita jelasin bro di webinar ya. Kadang ingin jadi investor, kadang ingin jadi trader. Itu salah tuh konsepnya tuh. Ya. Setuju. Bitcoin tuh tempat tabungan teman-teman. Itu tempat lu untuk store value, that's it ya. Kalau lu mau jadi seorang trader, trader itu adalah sebuah aktivitas yang menghasilkan income yang aktif. Itu sama seperti lu kerjaan UMR lu. Jadi kalau misalnya pagi sampai 9 sampai 5 bekerja, setelah jam 7 mau trading itu kayak side hustle, bro. Itu beda dari bracket investasi dan beli Bitcoin. Ya. Itu completely different bracket. Itu kayak lu trader di jam trading itu lu kayak kerja gitu loh. Itu something yang lu harus kerjakan secara aktif, lu harus pelajari, lu harus ikuti marketnya. Itu sangat-sangat aktif, lu benar-benar harus ngikutin. Gua sama Broka kan kita walaupun kaya dari kripto, tapi kita mulai dengan cara yang berbeda. Gua tuh dulu awalnya pedagang dan pengusaha. Jadi gua usaha berbagai macam, gua bikin perusahaan agency. Waktu itu karyawan pertama gua dari perusahaan agency. Gua pernah bikin jualan juga, gua pernah macam-macam yang gua lakukan untuk ngumpulin duit biar gue bisa beli Bitcoin yang gue punya sekarang. Sedangkan kalau Bro Kakak tuh
kalau guanya usaha, dia itu trading gitu. Ya. Jadi aktif income-nya dari trading baru dia tabungin. Jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, menurut lu gimana, Bro? Kalau orangnya masih labil begini? Ya pertama, teman-teman harus coba dulu. Karena endingnya kalau teman-teman udah tahu bagaimana mekanismenya dan bagaimana mekanisme diri kita merespon market, itu kita akan temuin gaya kita sendiri. Entah Betul. itu mau jadi trader atau mau jadi investor. Dan saya dulu juga tidak punya secara 100% ya keinginan untuk jadi trader. Tapi itu hanya opsi satu-satunya yang saya punya waktu itu. Ya. Itulah mengapa harus saya tekuni ya. Kayak temen-temen misalkan sama juga nih. Gak ada pilihan lain selain jadi pedagang jeruk gitu. Betul. Ya teman-teman mau nggak mau ya harus jadi pedagang jeruk yang paling jago. Gimana jeruknya biar nggak busuk terus dia rugi. Gimana biar besok jeruknya habis terus. Sama juga ya. Saya juga cari gimana biar besok aset saya jadi double. Gimana biar besok altcoin mana nih yang harus saya beli dan lain sebagainya. Jadi by the time, by the process, and by the situation, teman-teman akan temuin gaya terbaik teman-teman masing-masing. Tapi itu pun juga nggak bisa dipaksa, nggak bisa dengan lihat orang lain. Mungkin teman-teman lihat saya punya style sendiri, ya silahkan. Atau misalkan lihat kayak caranya Bro Timothy tapi nggak cocok ya, saya mau lebih agresif, ya itu silahkan. Ya. Balik lagi kita itu nggak pernah nyuruh orang buat jadi kita. Karena kita aja itu spesies yang unik, orang lain juga spesies yang unik. Setuju. Kalau kamu forcing kamu dengan self-portray dari orang di internet, kamu pasti nggak akan pernah jadi apapun. Kamu mungkin bisa melihat ya kita punya teknik, kita punya metode, atau kita punya semangat dalam hidup. Itu yang harusnya kamu ambil, terus kamu temuin bentukmu sendiri. Karena kita banyak sekali di titik ini pun lihat orang yang pengen banget copycat jadi kita berdua. Ngelakuin apapun, dipersisin semua, sama ininya sama, ininya. Nggak bakal bisa. Karena kita pun unik, kalian pun unik ya. Embrace yourself, embrace your character, dan jadikan itu suatu kekuatan. Karena kamu hanya akan mendapat weakness atau kelemahan ketika kamu itu mencoba jadi orang lain. Betul. Nah ini dia pertanyaan, ini bisa nyambung nih sama jawaban tadi. Kalau personal branding gimana menurut lu? Gue ada bisnis di fashion pria karena manfaatin background ortu dari konveksi. Jadi ortunya punya konveksi, dia bikin bisnis. Gue ada kepikiran bikin personal branding yang isinya dokumentasi bisnis gue. Nah ini mungkin angle yang bagus, tapi gue nggak suka kayak orang tuh ngajarin orang, oh gimana caranya personal branding itu, menurut gue tai anjing semuanya. Cara personal branding itu nggak ada, cara personal branding itu tidak ada, ya. Lu kalau memang punya bisnis fashion yang sukses, lu brand lu akan bagus gitu loh. Lu secara pribadi lu kan, ini zaman sekarang baru internet namanya personal branding, tapi kan di luar kan dari dulu kan tuh disebutnya reputasi, ya kan? Itu namanya reputasi, gitu. Jadi kalau lu tanya apakah gimana lu cara bikin personal brandnya, gue nggak bisa kasih saran karena lu emang harus bikin sesuatu yang sukses dulu. Lo harus bikin dulu gitu loh. Lo harus bikin bisnis yang jalan, konveksi yang jalan, baru lo bisa personal branding. Nah tapi ini bagus nih dia bilang. Yang isinya dokumentasi bisnis gue. Top. Jadi kalau gue bilang, gue ketemu influencer keuangan. Gue udah ketemu. Yang menurut gue gak apa-apa. Dia kayak buka Excelnya. Kayak cewek waktu gue ketemu di TikTok. Dia buka Excelnya. Dia nabung bro. Ke reksadana atau apa gitu. Kayak dia udah 800 juta gitu. Tapi dia buka gitu. Dia dokumentasi. Dia gak ngajarin. Dia bilang ini yang saya lakukan. Itu boleh top. Ya. Silahkan dokumentasi. Jadi lu dokumentasi perjalanan lu bangun bisnisnya top. Tapi lu kalau lu pura-pura gue punya bisnis fashion paling sukses, lu diketawain sama yang beneran sukses di fashion. Benar. Lu diketawain, lu bener-bener diketawain kayak, oh gue trader muda hebat. Enggak, lu diketawain sama yang beneran bikin duit. Yes. Karena kenapa? Lu cuma bisa bohongin diri lu sendiri sama audiens monyet lu. Market maker yang di belakang tahu trade lu sekecil apa, yang punya exchange tahu lu trade sekecil apa. Semua orang tahu volume lu sekecil apa. Lu nggak bisa bohong gitu, ngemeng gitu. Iya. Nggak bisa, ya. Jadi kalau lu dokumentasi, oh ini perjalanan saya untuk belajar beli Bitcoin. Satu kayak si Pierre waktu itu, dia kan bikin kan, Pierre bikin konten kan lu. Itu boleh tuh, ya. Menurut gua sah. Ini gua dokumentasi perjalanan gua dalam bikin bisnis konveksi top. Dan tadi juga yang menarik bro, yang ditekankan itu proses ke bisnisnya, bukan ke pribadinya. Betul. Itu yang oke. Kenapa? Karena at some point 2-5 tahun orang itu bakal bosen sama kamunya. Betul. Tapi mungkin dia nggak bosen sama bisnismu loh. Jadi kamu juga bisa nanti misalkan udah nggak relevan lagi, bisnisnya ini diturunkan ke orang lain yang mendokumentasikan bisnisnya itu. Betul. Jadi ya fokus aja ke bisnisnya dan fokus apa yang dilakukan, bukan citra orangnya. Karena ini juga yang sulit juga ke beberapa bisnis yang dia nempel sama citra orangnya bro. Betul. Biasanya orangnya udah nggak eksis lagi,
mati bisnisnya. Betul. Ya kita ngomong lah beberapa ya bisnis-bisnis yang di bidang kecantikan dan sebagainya ya. Banyak. Yang mana udah nggak eksis lagi orangnya, bisnisnya turun. Bisa turun. Karena bergantung. Dia udah 90% tied up dengan persona dari brand owner-nya. Setuju. Kalau brand owner-nya mati, brandnya mati. Setuju. Ya, mending kalau mau bisnis yang everlasting, bangun suatu sistem di mana itu nggak butuh kita di depannya. Awalnya mungkin butuh kita. Setuju, ya. Tapi lama-lama kita harus autopiloting dan juga masukin orang yang bisa jalanin sistemnya. Itu namanya enterprise value. Jadi lu menciptakan enterprise value ya dalam bisnisnya. Nah ini dia pertanyaan bro. Kata Andrew, jadi trader itu harus gila, nggak ada fear and greed. Lalu bagaimana seorang pemula untuk membentuk itu biar kita bisa melihat angka di market itu benar-benar angka ini? Pertanyaan lo agak aneh ya, tapi intinya gue dapat lah. Kata Andrew, trader harus gila. Jawabannya gini, nggak ada yang bisa mulai dengan jadi gila tadi, ya. Jadi dia juga, bro kakak dulu pas mulai trading pasti takut, gitu loh. Ada takut, ada fear, ada greednya juga. Jadi gimana, gitu? Seorang pemula bisa membentuk itu. Jawabannya lewat waktu, ya. Itu nggak bisa semata-mata langsung dimulai seperti itu. Andrew bener, trader yang paling jago itu mereka udah nggak punya emosi. Bahkan bukan trader sih, orang yang di market in general. Misalnya Andrew ditukar nih, bobot portonya sama gue, dia pasti nggak bisa tidur. Pasti gak bisa tidur. Kena drawdown 20% tuh semua hartanya gak bisa tidur. Orang beda-beda gitu. Gue udah terbiasa begini karena gue udah 10 tahun di sini gitu. Dan gue tahu apa yang gue beli. Ketika Bitcoin kemarin turun, orang lain yang punya dengan harta gue di 77.000 itu pasti udah kebakaran jenggot. Mau kencing di celana kebakaran jenggot. Tapi kenapa balik 95.000, uang gue balik semua lagi. Itu gedung loh, hilang terus balik lagi. Orang mungkin jadi gila kalau begitu. Ya. Jawabannya udah biasa bro. Yes. Jadi kalau lu gimana aja? Ya sama juga ya, memang beberapa trader yang kayak sifatnya, ya kita ngomong directional ya. Seperti yang kita lakukan kan, kita betting ke value bahwa Bitcoin ini mungkin ya akan ke 20 miliar sebelum 2034 gitu ya. Dengan tesis ya bahwa Bitcoin supply-nya terbatas, ya demand manusia tambah banyak dan lain sebagainya. Tapi beberapa profession ya, kita ngomong trader yang profesional di crypto juga, ini kan mereka trading without ya direction. Mereka kan hanya filling order bro sebenarnya. Di dalam beberapa firm-firm crypto dan juga firm-firm traditional finance, mereka itu cuma matching order ya antara bidder dan juga askernya. Ya bid ask-nya juga cuma ngisi bid ask-nya. That's it, that's all ya. Tapi kalau kita ya yang kita lakukan ya kita directional. Itulah mengapa ya ada emosi ya ketika kita bet-nya marketnya naik dan ada koreksi ya kita pasti terdampak secara finansial ataupun secara emosional. Tapi itu kan risiko yang kita ambil. Orang ngisi order book pun juga ada risikonya juga kan. Kalau dihantam dengan misalkan sistem ya algo yang lebih efisien lagi, dia kalah juga. Betul. Jadi dia main pintar-pintaran sama sebelahnya kiri kanan. Jadi ya semua apapun ada risikonya ya. Tapi sukanya saya dengan trading atau bisnis, trading tuh kalau kita salah ya, investing tuh kalau kita salah, kita cut loss-nya cepet dan gak ada perasaan. Betul. Kita bet naik nih, oke turun, ya udah kita jual posisinya. Rugi sekian. Tapi bayangkan kalau teman-teman ini punya bisnis, oke berpartner dengan 5 orang, nyewa tempat di BSD, oke. 5 bulan awal restorannya sepi, kamu mau cut loss, ya. Kamu nggak bisa tutup restorannya besok karena kamu udah 2 tahun tuh sewa di situ. Nggak bisa cut loss langsung karena masih satu grup WA sama teman-temannya. Ya, masih yang lain semangat guys. Kalau kamu tahu ini busuk bisnisnya. Nggak bisa cut loss langsung. Nggak bisa langsung cut loss begini. Trading tetek buang. Ya. Udah habis itu 1-2 hari sedih, oke besok mikir lagi. Iya benar. Tapi kalau orang di dunia nyata yang ngelakuin bisnis beneran, sulit cut loss-nya ya. Aku udah nggak bisa guys ini, sungkan sama temennya, apalagi kalau itu teman-teman SMA gitu kan, ngumpul-ngumpul. Bikin ayam geprek kan gitu. Ya ayam geprek gitu kan ya, atau lapangan pedal gitu, nggak bisa langsung kayak, nggak bisa ini. Kalau lapangan pedal harusnya sekarang masih nyayur ya. Masih nyayur. Tapi nanti nih setahun lagi lu nggak tahu tuh, lu yang udah bikin lapangan lu hati-hati lu, ya. Ada yang bilang nih, Bro Timothy sudah sampai di tahap akhir dari kehidupan, yaitu seberapa manfaat Anda untuk orang lain. Karena tujuan hidup itu bukan untuk uang, melainkan seberapa besar dan bermanfaat. Uang itu bukan tujuan ya teman-teman. Uang tuh alat. Ya, gue selalu pakai uang tuh buat alat. Gue kalau uang gue ke 0 besok, gue pun sebenarnya nggak takut karena gue tahu cara balikinnya lagi. Uang tuh alat ya. Dan menurut gue kalau cuman digit di nambah ya bro ya, 12 digit terus nambah 13 digit gitu kan. Seru, semangat, banyak yang bisa dibeli gitu kan. Masih banyak juga yang sekarang masih belum bisa beli. Gue pengen bikin kayak Twin Tower begitu kan. Tapi ya kita rasa
gue dilahirin di sini bukan cuma untuk jadi orang kaya. Itu menurut gue terlalu gampang untuk orang kayak gue. Gue pengen bikin sesuatu ya. Ibaratnya kayak dent in humanity. Gue pengen bikin dunia ini sedikit lebih berbeda. Dan yang gue pengen benerin tuh adalah uangnya sebenarnya. Karena yang gue ngerasa nggak adil dari dulu, semua masalah di hidup gue dari dulu tuh dari uang. Jadi yang mau gue benerin tuh bukan gue dapat uang yang lebih banyak, tapi gue mau benerin konsensus dari uangnya sendiri. Dan itu ibaratnya bukit yang gue rela mati bro. Ya. Jadi kalau kalian tanya kenapa gue percaya banget sama Bitcoin, apakah Bitcoin mungkin hancur ya bisa aja gitu. Gue nggak tahu, gue nggak bisa prediksi masa depan. Tapi dan ya apapun bisa terjadi di market ya. Iya apapun bisa terjadi. Tapi at least untuk sekarang itu yang paling dekat untuk capai visi gue, yaitu uang yang adil untuk semua. Karena gue nggak suka gitu lihat orang tuh diperbudak kayak gue dulu gitu loh. Kayak bapak gue, kayak emak gue dulu diperbudak sama uang. Karena uangnya salah, uangnya ngerusak. Ketika lu nabung uangnya digerus 15%, itu gue nggak suka. Dan jangan salah ya. Mungkin saya juga nggak suka ketika hubungan orang, ya apalagi dengan orang yang tersayang itu rusak karena uang. Dan semuanya begitu kan? Iya. Semuanya begitu. Jadi uang tuh dendam pribadi gue, bukan ke uangnya sendiri, tapi ke sistem uangnya. Jadi itu yang mau gue ubah. Dan gue kan dulu ngerasa sebagai orang yang dirantai bro. Gue ngerasa gue dilahirin ini ya. Gue keluar dari rantai itu, gue pengen bebasin kalian semua. Gue gak pengen kalian dirantai dengan uang yang sama. Karena kalau lu gak bisa lari di tempat gitu. Lu dirantai lu leher lu. Lu digaji 10 jutaan, terus tahun depan jadi 8,5, terus semua rumah lu naik sama beras lu naik 22%. Itu menurut gue gak benar. Ya. Menurut gue orang bekerja upahnya itu harus adil, fair, nilainya gak pernah turun. Upah yang didapatkan dari hasil keringatnya dia harusnya tidak bisa didevaluasi. Dan harusnya cenderung naik kan? Oh harusnya naik kalau kan? bisa. Karena kan kalau kita lihat ya di enterprise apapun, kan selalu di doktrin bro dan di dogma ya para karyawannya, SDM-nya itu tuh melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Berarti kan setiap tahun mereka tuh di-challenge dengan kesulitan yang tambah tinggi terus. Iya betul. Berarti kan juga value yang dikasih ke perusahaannya juga harusnya tambah tinggi. Ke mereka sebagai individu. Karena mereka kan dipecut sama aja. Betul. Buat kerja lebih keras. Betul. Ya rewardnya juga harusnya sama dan juga lebih tinggi kan. Iya. Bukan sebaliknya loh ya. Udah kerjanya lebih keras, barang semua lebih mahal, gajinya tetap. Iya betul. Itu orang hidup dalam kesengsaraan berarti. Betul. Dan tidak ada pilihan biasanya. Ya gimana mau pilih bro, lu berasnya naik 22% per tahun, lu mau pilih gak makan beras, lu mau pilih makan ulat sagu gitu kan. Gue sih masih makan beras gitu. Itu kan teman-teman anggap sepele loh, 22% per tahun tuh besar sekali loh kalau di compound. Besarnya minta ampun itu. Bahkan nasi dari 150 perak sampai 5.000 kan kalau beli di restoran. Dulu kan gue kasih fotonya tuh 150 perak dulu nasi itu. Itu sebelum rupiah bahkan dipotong, jadi itu udah kayak harusnya 15 rupiah itu. 10 ke bawah lagi itu ke bawah. Yes. 15 rupiah sampai 5.000. Jadi ya lu decide aja lu mau lanjut terus begitu ya kan. Mau hidup gak percaya ya silahkan. Apakah ini akan jadi ide yang benar? Menurut gue for now iya. Cuman ya gak tahu ya, manusia kan ingenuity human kan mereka selalu invent sesuatu yang baru kan. Ya. Dan kalau menurut gue ada uang yang lebih fair lagi ya we welcome. Tapi orang kan ada yang mungkin mau bantu manusia tuh ke Mars. Ada yang mau bantu, mungkin kayak Tony Robbins bro sama Mr. Beast suka kayak kasih makan orang banyak ya kan. Ya kan. Kalau kita, menurut gue sesuatu yang gue rela mati ya. Di bukit itu bukan bawa manusia ke Mars. Itu bukan kasih makan sebanyak-banyaknya orang. Itu bahkan bukan kasih pendidikan bro, kasih sebanyak-banyaknya. Bukan itu. Itu cuma salah satu hal yang gue suka lakukan. Tapi in the end ya, gue pikir the most use of my time adalah melakukan ini sekarang. Nyalain kamera ini dan ngasih tahu lu semua bahwa sistemnya itu sistem perbudakan. Karena itu menurut gue leverage paling tinggi yang gue bisa lakukan di hidup gue untuk dampak yang paling besar, yaitu benerin uangnya. Gue percaya bro, kalau uangnya bener nih, semua orang di dunia ini sekarang nih pakai uang yang adil, ya kalau dibayar tuh kayak zaman dulu, kayak emas tuh, persis kayak sistem emas, kayak kepingan emas zaman dulu. Itu mungkin menurut gue nggak ada perang lagi. Kenapa? Karena sulit nanti perang bro. Zaman Roma bro, ketika mereka nggak bisa bayar lagi pasukannya, perangnya stop. Ya. Sekarang kalau perangnya ini dicetak aja uangnya negara masing-masing. Yuk kita beli lagi pesawat. Sengaja perang kan buat sengaja perang justru untuk begitu. Itu yang dimanfaatin sama keluarga kayak Rothschild kan. Mau perang aja ya kita funding lagi perangnya. Pakai bank kita. Terus dikasih bunga ya. Kasih bunga lagi. Akal, betul. Buat akhirnya negaranya kejebak ya. Akhirnya harus nurut semua dia kata apa kan. Betul. Jadi ya itulah sistem dunia bekerja kan. Karena orang itu create problem and sell the solution kan. Nathan Mayer Rothschild pernah bilang kan, gue gak peduli pemerintahnya siapa dan lain-lain, lu kasih gue yang bisa kontrol uangnya, gue kontrol satu dunia. Dia bilang.
Jawabannya mereka kan yang kontrol uangnya kan waktu itu. Iya. Waktu itu. Kalau sekarang gue nggak tahu siapa yang kontrol. Cuman ya itu yang menurut gue kayak bikin semua dunia ini jadi penuh kesengsaraan. Karena kalau kita lihat makan aja ya, sebenarnya nggak ada world hunger bro. World hunger tuh menurut gue nggak ada. Karena 40% makanan tuh dibuang. Jadi makan tuh 40% dibuang, kalau ya itu yang dibuang dibagiin. Enggak, dan bahkan lapar. Di Indonesia aja food wasting dalam waktu 1 tahun tuh sekitar Indo gue nggak tahu, tapi kalau global tuh 40% katanya. 1,6 triliun atau 16 triliun ya dalam 1 tahun. Yes. Itu ada datanya di mana kayak food wasting di Indonesia tuh juga termasuk yang paling tinggi. Ya. Iya. Itu kan kalau kita manfaatkan ke bagian-bagian tertentu ya di Indonesia yang kurang ya sebenarnya udah selesai kan ya. Tapi ya problem itu ketidakadilan makanan, ketidakadilan pendidikan, korupsi. Kalian coba bayangin deh, oke. Kita pakai semua uang yang cuma ada 21 juta, nggak bisa dicetak ulang, publicly distributed ledger, dan lu kasih tahu gue orang bisa korupsi di situ. Nggak bisa bro, jawabannya. Orang kan banyak bilang, oh Bitcoin tuh zaman dulu uang yang kriminal. Enggak, fiat itu uang yang kriminal, bukan Bitcoin. Karena fiat itu nggak bisa di-tracing, ketika jadi cash yang kasih ini nggak bisa tracing. Bitcoin, itu kalau benar-benar semua orang nih dunia cuma pakai Bitcoin. Itu nggak ada namanya korupsi bro, nggak bisa karena public ledger gila, semua orang tahu ke uangnya kemana. Selingkuhnya nggak bisa. Selingkuh aja nggak bisa benar. Ya Top kan? itu. Kirim duit lah. Siapa benar, yang lo selingkuh aja nggak bisa. Kalau sekarang lu pada bisa nih, lu pada nonton ini bayar LC kan cash kan. Nah, mijet kan cash. Nah, jadi menurut gue dunia ini akan jadi dunia yang lebih fair, dunia yang lebih adil, dunia yang benar. Kalau semua orang punya satu konsensus yang sama. Dan ini bukan cuma kita kan yang pikir ini. Yang udah melakukan sampai beli pulau juga ada bro. Ya. Di samping Singapura itu. Karena kenapa deh? Pertanyaannya kenapa manusia itu nggak bisa bikin negara sendiri kan? Jawabannya adalah kita nggak bisa bikin negara sendiri karena kita nggak pernah punya sistem uangnya sendiri gitu loh. Tapi ini pertama kali kita dikasih sama Satoshi sistem uang yang kita bisa punya sendiri gitu. Bisa commerce sendiri gitu loh. Kalau kita emang agree harganya segini udah kita tinggal bayar pakai Bitcoin kan gitu. Itu grand thesis gue dan itu yang gue willing to die for. Dan menurut gue kalau ya suatu saat gue jatuh ya gue pengen semuanya di sini lanjutin perjuangan gue karena pasti banyak yang nantang ini terjadi. Karena kalau misalnya uang itu nggak bisa dicetak lagi ya wah orang banyak. Karena gini gue belajar dari Elon Musk bro. Ya. Kan dia bikin yang Doge itu kan. Dibilang ketika lu jangan meremehkan ketika uang orang buat makan karena yang dia bunuh tuh yang korupsi kan, yang dia sikat uangnya kan. Lu jangan meremehkan ketika orang jahat nih, anaknya di sekolah di Harvard gitu, harus bayar uang tagihan, terus lu stop duitnya itu. Dia bisa bunuh lu di jalan, kata Elon Musk. Makanya security-nya karena diperketat lagi dia. Karena ketika dia bikin Doge ini, ternyata yang mau bunuh dia banyak sekali. Iya. Dan ya itu, kalau misalnya sampai semuanya pakai uang yang adil, akan banyak yang habis bro. Karena dunia ini ada dua. Ada pembuat value, orang-orang seperti kita, dan ada parasit. Yang ambil value. Yang ambil value. Giver dan taker kan. Dunia ini tuh ada dua tipe manusia. Ada parasit sama ada yang bikin sesuatu. Yang bikin sesuatu tuh yang kayak Elon Musk bikin Tesla, bikin value. Larry Ellison bikin Oracle, Jeff Bezos bikin Amazon. Tapi ada sisi gelapnya nih. Orang-orang yang ngambilin value dari belakang. Nah, orang-orang yang ngambilin value parasit ini nanti susah makan kalau uangnya adil. Itu problemnya dan menurut gue makanya akan sulit sekali ini. Mungkin tidak akan pernah terjadi di kehidupan gue. Tapi ya at least menurut gue itu yang bisa gue tinggalkan ya di dunia. Ada yang tanya, buku apa yang mengubah pemikiran Bro Tim sama Bro Kakak? Mungkin dari lo dulu bro. Apa satu buku yang dulu waktu itu pernah ngubah pemikiran lo? Buku ya. Jadi banyak ya. Kalau buku klasik ya Adam Smith sih. Iya. The Wealth of Nation ya. Dan di situ ya kita mulai belajar ya banyak ya tentang dunia. Tapi kayak modern day book ya. Ya Market Wizard ya itu buku yang bagus. Tapi ini yang shocking ya sebenarnya. Orang pasti mikirnya saya ini banyak buku padahal relatif enggak. Ya, saya lebih nulis kan. Ya. Lebih nulis banyak buku. Jadi kalau buku ya apapun menurut saya selain buku itu sumber informasi yang kita ngomong cepat dan juga kompeten apalagi di zaman sekarang ya teman-teman informasi apapun tuh tidak hanya sebatas dari buku sebenarnya. Setuju. Kamu mungkin scroll Twitter setiap hari ya atau banyak ya membaca di sosial media atau di Bloomberg atau di AC dan lain sebagainya. Mungkin kamu jauh lebih
secara natural ya, naturally educated daripada orang yang punya kayak membership di toko-toko buku begitu. Karena biasanya bro orang yang ya banyak ya punya membership di toko buku ya. Udah setiap hari cuman coffee shop buku. Diajak ngomong kayak orang bego bro. Betul. Orang kayak orang tolol gitu. Diajak isu sosial nggak ngerti. Kemudian keadaan market nggak ngerti. Makro nggak ngerti. Cuman kayak wah ngomong filsafat buku tapi nggak ada aksinya ya. Betul. Ya saya nggak baca buku banyak tapi saya nulis banyak buku. Ya. Jadi kalau lu apa itu? Buku gue mungkin gue sukanya yang klasik bro. Gue nggak suka buku yang ditulis sama orang baru. Karena orang baru tuh biasa bikin bukunya untuk nyari duit. Gue kurang suka yang kayak sampah-sampah yang kayak apa subtle art anjing itu gue nggak pernah baca. Itu gue buang ke tong sampah. The art of not giving. Ya begitu-begituan tuh gue buang ke tong sampah bukunya. Apa yang habit itu gue juga buang ke tong sampah. Gue tuh suka buku klasik yang kayak Intelligent Investor ngajarin konsep itu Bible-nya orang investasi lah. Wajib ya itu. Wajib itu. Adam Smith itu di situ kita belajar specialization of labor ya kan. Manusia tuh bisa di spesialisasi dalam mengerjakan suatu tugas untuk menghasilkan labor yang efisien. Wealth of Nation itu paling klasik. Mungkin 2 itu kali ya yang paling ngubah ya. Iya. 2 itu sih buku itu. Tapi ya buku pun juga sebenarnya itu bukan jaminan teman-teman buat jadi orang yang educated. Ya. Kadang saya selalu benci nih pertanyaan kayak spill buku favorit. Seakan-akan dengan buku itu kayak satu gitu aja pintar gitu. Enggak, itu kayak program di Matrix itu enggak. Banyak orang yang suka baca buku tapi tetap tolol bro. Banyak banget. Iya. Banyak banget. Dan akhirnya mereka fokus-fokus di hal-hal yang nggak penting. Gitu. Iya benar-benar. Biasa itu ciri-cirinya jadi yang kebanyakan baca buku ya bro, apa buku-buku lokal. Nulis di Twitter gitu. Ya, nulis di Twitter sama jadi sok-sok politik kalau di lagi makan keluarga nih kan. Benar. Lu pilih siapa? Kok ini lu nggak tahu ini. Jadi orang freak lu. Bener. Lu aja pulang naik KRL. Pulang naik KRL. Lu aja bukan orang partai, lu nggak ada benderanya, nggak ada warnanya. Terus biasanya ini yang di grup keluarga itu yang rusuh gitu ya? Iya, bukan di grup. Mereka keluarganya pasti udah benci sama dia. Temennya juga benci sama lu. Anjing lu siapa sih lu? Lu kader partai bukan? Benar. Jadi dia kayak, oh ini begini, kenapa ini benang kamu? Karena dia nonton di YouTube gitu kan. Wah, gue pinter banget. Gue melakukan sesuatu untuk bangsa ini. Enggak, lu anak anjing. Sampah lu masyarakat lu. Buang ke laut orang kayak lu. Bagus mati. Iya. Saya setuju sih ya. Jadi apa ya, sok kritis, sok puitis. Ya, sok kritis gitu loh. Kayak merasa dia paling pinter gitu loh. Karena nyatanya ya, jujur ya gue ya, kadang gue tuh suka ketemu orang sok pintar tuh, gue tinggal tanya satu hal sebenarnya sih, kayak duit lu berapa sih, udah, gue bisa tahu kira-kira kapasitasnya dia itu berapa dari duitnya, udah, that's it, ya, duit lu berapa sih gitu, ya, kalau lu ngemengnya banyak, terus duit lu kayak cuma 1M 2M, mati aja lu. Ada yang bilang, kalau fokus di industri blockchain di bagian security blockchain bagus nggak? Yang menurut kita apa aja yang fokus tuh bagus ya bro ya? Ya benar. Any industri yang lu fokus asal satu sih, karena orang banyak overestimate dia tuh bisa ngapain di hidup ini. Kadang dia udah berhasil di satu bidang nih, terus coba bidang yang kedua tuh masih ya berhasil dikit, bidang ketiga tuh biasa udah gagal total. Iya benar. Bidang keempat, 5, 6 udah jadi tai. Jadi gue kalau liat kayak apa bajing loncat gitu. Bajing loncat tuh biasa di Instagram tuh contohnya gini. Kayak misalnya kalau kita kan apa yang kita kerja itu semua satu kesinambungan. Yes, setuju. Kalian banyak yang kasar tapi itu semua satu kesinambungan. Iya. Semuanya kayak satu bracket gitu loh. Satu universe ya. Satu universe. Benar. Iya. Yang lain tuh ada yang kayak dia buka toko sepatu ya kan. Terus dia buka kayak apa baju. Terus dia buka bakery, buka coffee shop, itu gua tau orang miskin pasti. Oh iya. That's it. Serial entrepreneur gitu. Serial entrepreneur anjing. Serial killer. Serial killer. Terus ada yang bilang kan, tapi kalau ini diversifikasi. Anjing, sabar. Yang mana dulu? Iya. Karena gue tahu semuanya. Jangan ngomong Elon Musk ya, lu bukan Elon Musk ya. Elon Musk kan dari PayPal, dari Iya, lu bukan Elon Musk. Iya. Lu bukan Elon Musk. Ada yang bilang, Konglo Indo yang A nih. Sabar. Dia cash cow-nya 1. Yang lain tuh dia beli bro, bisnisnya beda. Beda gitu. Kayak ownership gue di Hollywood itu gue beli, bukan gue bikin gitu loh. Jangan kanan kiri gitu ya. Ini kenapa ada ini suara telolet nih dari luar. Ada yang bilang, cek lu pernah bilang di acara bukber kalau suka secara random ngomong bahwa suatu bisnis itu akan bangkrut. Gimana cara lu tahu? Ya kelihatan gitu.
Kita kalau lihat restoran aja yang kayak di bawah apart kita aja kita tahu tuh ini bangkrut, bener bangkrut kan. Ya kita selalu kayak kasih waktu biasanya. Kita taruhan waktunya biasanya. Bajikan ini. Kita baru datang ya situ, terus kita kayak berapa bulan gitu. 6 bulan. Terus beneran udah bangkrut aja. Iya. Bangkrut, ganti. Ya kita bisa tebak. Itu kan yang sebelahnya bangkrut lagi nih. Kita ngomong nih, yang sebelahnya itu ya, yang kiri udah bangkrut, yang kanan nih 12 bulan. Enggak, kadang saya mikir apa bangkrut karena kita makan di sini. Enggak lah, kita ngasih omset lah di situ. Iya. Ya, tapi ya karena pengalaman analisa ya bro ya. Yes. Tiap hari analisa. Gitu. Jadi kita tahu mana yang bangkrut mana yang enggak. Bener. Nah tuh hati-hati tuh kalau yang tadi ngerasa tuh punya restoran di situ tuh. Hati-hati. Ada yang nanya, bang lu sama Robert Kiyosaki kayaan siapa? Ya lu pikir sendirilah. lu pikir sendirilah. Ada yang bilang, jelasin workflow lu. Gue jelasin workflow gue, oke? Workflow gue tuh gue bangun, ya kan? Gue bangun, gue ngaso dulu. Nggak lihat HP dulu ya? Lihat HP bisa. Iya. Pertama PTSD lo itu. PTSD dulu. Iya, ngecek harga Bitcoin gitu. Harga Bitcoin, cek berita ya kan? Cek WA gitu. Cek WA ya kan? Habis itu ngaso kantor, balik ya banyak mikir. Gue suka banyak mikir sih sendiri sekarang. Iya. Terus gue udah jarang take meeting, gue mendingan ngedukasi kalian gini. Jadi kalau orang yang suruh gue ngopi, gue udah nggak take. Ini kemarin banyak yang bingung bro, kenapa gue bilang kayak networking tuh overrated. Karena menurut gue kalau lu emang orang penting ya, orang penting cari ke lu. Dan satu sih yang gue belajar tentang networking bro, orang yang paling ngeri itu orang yang pakai kaos biasanya. Ya. Jadi kalau misal lu meeting sama orang nih 10 pakai batik, 1 pakai kaos, nah itu yang punya semua duitnya itu kaos. Kenapa? Gue dulu nggak ngerti ini. Oh bro. iya, ya ini punya kaos juga ya kan? Oh, iya. Ini yang bisa depan. Nah, karena dingin. Karena dingin di sini. Dingin banget ya. Gue jadi kaos. Gue jadi paling ngeri soal pasti bukan yang pakai batik. Gue ngeri yang pakai kaos. Kenapa? Karena yang pakai kaos tuh udah nyampe di taraf hidup tertentu. Enggak. Dia bisa di situ. Biasanya yang paling kaos. miskin yang pakai jas. Iya, betul. Yang paling miskin tuh jas biasanya. Kayak gue dulu pas gue masih miskin ya, mau ketemu orang triliuner nih, wah gue pakai batik tuh, terlalu panjang. Karena gue pasti ada yang tahu tuh. Gue kalau ketemu orang penting tuh pakai batik. Sekarang gue sendal jepit. Karena gue udah nyampe di levelnya gitu. Lu bisa, lu bilang kayak, oh lu nggak sopan ya anjing lu. Semua ngapain? Gitu kan. Mau ngapain? Gak senang. Gitu. Mau ngapain? Gitu. Gue sampai next sendal jepit sekarang. Gue mau ketemu siapapun yang kayak misalnya dulunya investor gue, sekarang apa selevel gue pas sendal jepit. Ya. Jadi ya biasanya bener bro kakak bilang kalau udah jas tuh udah rapi tuh, nah itu biasanya. Ini banyak sekali nih bro ya. Yes. Ada yang bilang, cek gue ngikut lu dari zaman kaos oblong di kamar. Cepet banget progresnya. Emang gerak lu cepet banget. Tips biar cepet kayak lu biar gak malas-malas. Lu tau gak gue kaos oblong itu ya. Gue beli saham tuh miliaran, untung gue ratusan juta itu waktu sehari. Ya. Jangan lu lihat kayak kaos oblong. Gue juga sayang sama kaos oblong gitu. Lu kalau lihat orang di pinggir jalan juga mungkin gue kaos oblong gitu. Kita paling biasa-biasa aja gitu di sini, kantor ya biasa-biasa aja ya kan. Iya. Biasa-biasa aja gitu. Di sini dingin soalnya. Soalnya dingin banget di sini. Tapi kalau net profit satu gedung boleh diadu lah. Iya. Tapi karena kan biasanya yang di pucuk dingin bro ya. Oh, pucuk orang dingin. Yang di atas kesuksesan dingin biasanya. Iya betul. Tempatnya dingin bro. Betul. Nah ini ada yang bilang belajar nonton edukasi dari podcast berarti efektif dibanding baca buku. Nah, ini menurut gue efektif sih. Timely podcast, karena gini, misalkan teman-teman, saya yakin di gini bisa lagi sama bersihin rumah, lagi sama nyetir, commute, dengerin ini, atau misalkan ngelakuin pekerjaan-pekerjaan lain bro, lagi ngedit, lagi apa yang bisa dengerin sesuatu, itu menurut saya ya two birds in one stone. Daripada kamu baca buku tuh lama loh. Betul. Karena kan kamu cuma baca, kamu nggak bisa ngerjain yang lain. Nggak sama nyetir, nggak sama commute. Bener, di sini bisa sambil nyetir, bener bisa sih. Sambil ngerjain tugas-tugas ringan, kerjaan-kerjaan ringan. Betul. Tapi ya saran gue kalau bisa dengerin, kalau gue bukan saran sih, ini yang gue lakukan ya, gue selalu 2 kali speed bro. Gue nggak tahan kayak denger satu kali tuh. Kecuali live begini kan. Oh kecuali live. Nggak bisa kalau live gak bisa. Jadi gue tuh nggak tahan kalau 1x itu kalau podcast. Gue rasanya kayak soalnya itu kan kecepatan informasi masuk kotak gue kan. Gue butuh 2 kali pasti. Gue pasti yang kayak suara jadi kecil gitu. Kayak dengerin Elon Musk nih. Gue nggak bisa kalau 1 kali pasti. Gue pasti 2 kali. Karena dia gitu. Oh iya. Mikir biasanya. Mikir gue butuh dia cepet gitu. Jadi 2 kali. Di 2x itu bisa setengahin tuh waktu lu. Biasa sebelum tidur bisa. Nah apalagi nih.
Bro Tim gak minat buka lowongan pekerjaan kan gue bilang next dari hidup gue pengen jadi ini kenyataan kan. Gue pengen bikin apa yang gue omong ini jadi kenyataan. Ya ada lowongannya kapan gue bikin kan. Apa kita cari banyak editor kan. Udah 18 tuh yang kita gaji hari ini. Yang kita hire mulai hari ini. Ya. Kita masih tambah terus. Jack, menurut tuh siapa orang paling pintar di Indonesia? Menurut gue orang paling pintar di Indonesia yang gue pernah ketemu at least ya. Mungkin Pak Oto Toto kali ya. Yang bikin DCI Data Center. Itu salah satu orang paling pintar. Jadi ketika gue belajar sama beliau, gue kayak kasih tunjuk laporan keuangan itu langsung ditunjukin bro. Bahkan ada yang salah inputnya. Yang bahkan gue gak lihat. Jadi orang paling pintar di Indonesia menurut gue yang gue pernah ketemu ya. Mungkin Pak Oto Toto kali ya. DCI. Ya. Selain itu yang pintar ya. Kalau konglomerat yang udah agak berumur gue bingung sih. Mereka pintar di bidangnya masing-masing tapi bukan pintar yang gue cari. Lu paham gak sih? Ya pintar. Mereka pintar di kayak dealing bisnis dan lain tapi bukan pintar yang gue cari gitu. Pintar tuh intelek kan, bener-bener pintar ya. Mungkin Pak Toto menurut gue paling pintar di Indonesia. Nggak ada. Ya Bill Gates Indo lah. Iya. Karena kan teman-teman harus paham ya. Pintar ada juga ya apa? Pintar secara teoritis, secara teknis. Iya. Betul. Atau secara bisnis. Tapi itu kan mungkin pertanyaan pinter intelektual secara general IQ gitu ya mungkin ya. Iya, ya mungkin itu paling tinggi. Nah, ada yang bilang buat pelajar harus ngapain bro sebelum 2030? Ya harus belajar kan pelajar. Nih nyampe sekarang, nyampe kan? sekarang pelajar aja belum ngapain lo. Ngapain? Pelajar ya jangan tawuran gitu kan. Bener. Ya belajar. Bener. Bang, organisasi kampus itu worth it gak sih buat diikutin? Enggak, lu mending kerja di luar jadi IO, event organizer. Ya, jangan organisasi kampus, itu IO tidak dibayar. Setuju. Yang ikut itu mungkin orang tolol gitu. Ya sama orang tukang caper biasanya. Sama orang tukang caper sama orang tolol. Jadi jauh-jauh lah dari organisasi kampus. Lu jadi event organizer dibayar, uangnya lu pakai beli Bitcoin. Ya? Karena kalau mau cari pengalaman, kerja juga cari pengalaman, tapi dibayar. Sama-sama cari pengalaman. Mending yang dibayar. Mending yang dibayar. Jadi lu yang tertarik jadi organisasi kampus enggak? Ya entar lu jadi kader partai sekalian atau lu jadi event organizer. Sekalian kan. Sekalian kader partai, jangan nanggung. Lu mau buang waktu lu, ya kan? Lu mau jadi babu. Ya ntar demo terus dibayar gitu. Ya terus ntar demo dibayar, jangan. Ya jangan. Ada yang apa tanggapan Bro Tim sama Bro Kakak tentang perak dan emas ke depannya? Sorry to say gue agak bias ya. Menurut gue emas itu nggak finite supply karena kan supply ekspansi 1,5 sampai 2% setiap tahun ya. Jadi emas tuh inflasi juga. Dan sekali nanti asteroid mining menurut gue ketemu satu yang bongkahan isinya emas udah fuck udah emas 0 tuh anjing. Iya. Lu cuma perlu ketemu dan emang ada bro. Asteroid itu memang ada di atas, cuman masih jauh. Tapi ntar kalau teknologi ya time space udah bisa ditemuin ya. Iya. Jadi menurut gue kayak enggak sih, gue enggak not a big fan. Sampai ada satu perusahaan asteroid mining nyampe sana terus kayak tambang emas yang di meteor yang isinya emas udah 0 tuh. Value-nya 0. Karena emas tuh beda dengan bahkan copper dan yang lain dan nikel ya. Nggak ada use case penggunaan aslinya kecuali itu enak dilihat sama perhiasan. Nggak ada use case ya kan emas kan. Nggak bisa jadi apapun. Ya itu buat berlian bisa buat ngebor. Buat ini apa yang steak emas itu yang lapis makan edible. Mungkin buat lu apa pajang-pajang di rumah tumpuk-tumpuk tapi not a big fan lah. Gue not a big fan of gold. Ada yang bilang ini gue lagi cari. Bagaimana cara menghadapi tekanan dalam lingkungan kerja? Apa sih tekanan apa sih? Benar. Dibully teman kah? Apa sih tekanan tuh apa sih? Lu kerja terus bertekanan tuh apa gitu? Iya. Lu macet itu naik KRL. Ngebor minyak mungkin ya. Hah? Ngebor minyak. Kayak gue bingung kayak misalnya orang-orang ini tuh apa sih gitu? Kesulitan hidup lu tuh apa sih yang lu ngerasa kayak sulit banget hidup lu itu? Kayak cuma datang ke kantor itu naik KRL dempet-dempetan itu sulit buat lu. Apa bro? Ini gimana kalau lu? Ya mungkin cara menghadapi tekanan bro. Sulit tekanan ini ya. dari bos gitu. Tapi saya yakin tuh tekanannya bukan dari lingkungan sekitar loh, tapi tekanan dari ekspektasi kita sendiri. Iya. Bahwa mungkin wah kok berat ya kerja. Ya ini spoiler alert ya, kerja apapun tuh nggak ada yang enak. Iya. Jadi teman-teman yang bilang tekanan di tempat kerja ini saya yakin jamin 1000%. Baru kurang dari 5 tahun kerjanya. Mungkin 5 bulan pertama mereka kerja. Iya. Mereka biasanya mungkin di pangkuan orang tuanya, terus kerja, terus ngerasa, ternyata berat, ternyata banyak tekanan. Ya itu kerja dari dulu memang gitu. Memang berat. Memang berat. Ya. Iya. Creating value juga berat. Berat.
Tapi ya teman-teman harus bisa milih ya mana yang lebih berat, yang mana teman-teman seneng. Kalau nggak seneng sama kerjanya ya mau creating value dengan bisnis ya atau mau investasi dan sebagainya ya pick your poison ya. Iya. Sama-sama beratnya. Dia bilang pressure dari bosnya, lu baru dari bos kan masih butuh lu. Iya. Ya, kecuali lu gak dibutuhin sama bos lu. Berarti lu gak punya skill kan, lu tingkatin skill yang selesai kan. Lu cukup jadikan orang yang tidak tergantikan, pressure-nya bisa lu angkat kan habis itu. Ya. Simpel kan? Jadi orang yang tidak bisa tergantikan. Nah ada pertanyaan, gimana lu nemuin bidang yang lu jago bang? Balik lagi, gue mungkin jawabannya agak sedikit berbeda. Kalau gue gak cari bidang yang gue jago, gue cari bidang yang bisa bikin duit paling banyak, that's it. Iya, setuju. Jadi gue gak peduli, itu misalnya contoh ya, ada industri ngeruk tai, tapi itu kayak bikin bilioner lebih banyak dibanding kripto, lebih cepet, dan kayak durasi waktu road to billionaire lebih cepet ya. CZ kan 2018 sekarang orang paling kaya tuh anjing kayak Brian Armstrong juga dari gak punya duit, yang bikin USDT Paolo tuh jadi kaya banget. Kalau ada industri ngeruk tai pakai tangan ya, terus jadi bilioner, gue keruk tainya. Gak peduli gue. Gue orang pragmatis kok. Gimana kalau lu keruk juga tainya? Ya langsung ya bikin sapi tank itu. Langsung kan lu suruh gue berenang itu, berenang gue anjing. Ya jadi lu jangan tanya kayak industri apa, lu cari industri the most billionaire paling cepet itu industrinya. Cuman satu jawabannya, kripto dan 2 AI. Ya. Lu mau biotech belum ada muncul nih. Nanti. AI-nya baru dikit kan? Yes. Sam Altman, tapi kan duitnya gak ada yang bisa dicairin AI. Kripto semua duitnya cair. Ya. Jadi pertanyaannya kalau ada industri ngeruk tai, ya gue yang ngeruk pertama. Ada yang tanya, gimana caranya jadi penasihat perusahaan lokal agar bisa menjadikan Bitcoin sebagai aset berbentuk dalam neraca keuangan perusahaan seperti MicroStrategy. Lu Dedi, kau pikiran terlalu jauh Dedi. Itu lu mesti nembus regulasi ya kan. Lu mesti ngomong itu di rapat ya kan. Yes. Masih lebih gampang nambang asteroid kayaknya ya. Itu kayak lebih gampang nambang asteroid Dedi itu. Dari apa yang lu mau kerjain itu ya. Kamu gak punya duit nih Dedi buat gitu Dedi. Jadi jawab gua, jangan ya Dedi ya. Gak bisa lu mau nabrak-nabrak begitu lu. Ya tabrak-tabrak masuk. Tabrak-tabrak aja lu. Udah mau jadi jagoan di Senayan kamu Dedi ya. Aduh. Dia bilang kalau mulai bisnis di pegadaian gimana bang? Ya lu saingan sama Andrew bisa gak? Lu saingan sama Andrew, saingan sama BRI. Selesai kan? 2 tuh saingannya cuma Andrew sama BRI. Yang warna biru, warna hijau. Lu lebih jago ya lu bikin duit lebih banyak. That's it. Tapi kita tahu Andrew kerja dari pagi sampai malam sampai sekarang. Lalu bisa gak lawan dia kerja pagi sampai malam? Gue pengen tahu kegagalan kalian. Nah, makanya gue tuh bukan influencer yang bisa yang bikin storytelling. Kalau storytelling kan yang teorinya storytelling dari Disney itu, kegagalan gue begini, gue gagal. Bahkan yang abis gue bikin Ternak aja menurut gue gak gagal. Gue ketawa-ketawa aja gue bikin baru lagi. Gak pernah gagal gue. Gak pernah gagal. Karena gue punya otak. Hanya pernah belajar. Ya. Belajar. Gak pernah gagal, tapi belajar. Ada yang bilang itu sebagai kegagalan. Enggak gagal anjing. Ya itu pembelajaran kan. Belajar gue anjing. Gue belajar cara ngelola 150 orang. Gue tahu mana monyet mana enggak. Gue tahu HRD itu pekerjaan gak ada gunanya. Gue tahu karyawan makin sedikit makin efisien. Gue nyontek stylenya Berkshire Hathaway. Gue nyontek stylenya Telegram. Gak ada yang gue gagal. Gue pelajari semuanya. Gue belajar pilih partner yang berguna ya kan. Yang gak gue tarik harus berat gitu bebannya. Jadi gue gak pernah gagal. Ada yang bilang, Dunning-Kruger effect lu gimana waktu dulu? Nah ini gue bisa cerita nih. Dulu gue awal di market bro. Anjing gue baru kayak ngerti price to earning sama price to book value tuh anjing. Gue rasa kayak langsung jadi jagoan ya. Rasa pinter tuh 2016. Gue inget banget. Baru bisa ngitung price to earning sama price to book value. Gue analisis semuanya begitu. Pokoknya semua harus pakai price to earning sama price to book gitu. Nilai bukunya berapa? Oh ini 2 kali dan nilai buku mahal. Lu yang masih begitu tobat lu. Tapi ada bro yang sampai kakek juga masih kena Dunning-Kruger itu masih ada. Price to earning, price to book ya. Jadi kalau lu apa kegagalan lu? Kegagalan ya nggak ada kegagalan ya, tapi pembelajaran. Mungkin pembelajaran saya itu yang nggak mulai lebih awal. Meskipun saya mulai lebih awal, tapi ya saya harap mulai lebih awal lagi. Karena nggak ada salahnya tuh. Biasanya kan banyak nih sekarang orang
anak muda nih belajar investasi diceng-cengin bro. Ya sama konten kreator ya, orang-orang umur 30-an yang udah pesimis gitu sama hidupnya. Jadi orang belajar investasi dicengin. Orang saldonya masih dikit dicengin. Karena kayak orang tuh kayak harus pesimis gitu hidupnya, kayak nggak mungkin punya 1M, nggak mungkin. Iya, jadi ya nggak mungkin terus karena dari awal dibilangnya nggak mungkin. Ya kita nggak menampik ya, memang secara chances orang gagal dan berhasil itu kan ya pasti yang banyak pasti yang gagal. Ada ya, pasti banyak yang gagal. Pasti ada. Tapi kalau di depan embel-embelnya kita bilang itu tidak mungkin ya nggak akan pernah bisa kejadian. Karena kan orang kadang nggak bisa melihat kegagalan sebagai barang pembelajaran. Menurut mereka gagal sekali itu udah kayak hidupnya selesai. Betul. Padahal kamu masih kayak 17 tahun loh. Ya. Sekali nyoba apa udah kayak gagal. Ya, jadi apakah saya pernah gagal? Pernah itu sekali ya. Ya sama lah dulu. Saya dari orang ranking nomor 3 ya, paling belakang. Terus kemudian saya butuh sesuatu nih ya buat ngasilin duit ya, sama terlalu capek ya jadi orang yang dibully bodoh ya. Padahal saya dalam hati tahu saya nggak bodoh. Terus saya ikut lomba tuh sekali ya. Lomba yang saya ikuti pertama itu kalah waktu itu ya. Nah dari itu setelah itu saya nggak pernah kalah lagi setiap mengikuti lomba apapun. Saya hanya gunakan ya jatah saya untuk belajar itu cuma sekali. Ya. Dan ya kemudian ya menang terus tuh. Nggak pernah setelah itu saya kayak lomba apapun ya, atau yang pada apapun tuh nggak juara 1, nggak pernah, selalu menang. Jadi ya mulai lebih dulu ya, anggap kegagalan itu pembelajaran dan jangan pesimis ya, dari tidak mungkin harusnya diganti bro kata-katanya. Iya. Ya tapi saya akannya kapan? Mungkin 5 tahun ya, karena kalau kita trace back ya sekarang 2025 ya, saya mulai semuanya ya dari 2013 ya, lebih dari 10 tahun yang lalu. Jadi nggak ada alasannya orang baru mulai sesuatu 10 bulan terus gagal langsung menyerah. Atau orang coba sesuatu nih 10 bulan ngerasa udah dapat sesuatu, dapat traffic, ngerasa dia superstar dan lain sebagainya ya, jangan punya sindrom seperti itu. Betul. Karena sejago-jago kalian memulai sesuatu ada orang yang mulai lebih dulu. Dan sejago-jagonya ya kalian ngerjakan sesuatu ya ada orang yang selalu optimis dan gak pernah menyerah ya, dari dulu. Ya betul. Jadi jangan merasa ya yang paling OG, jangan merasa pun dengan satu kegagalan langsung kayak dunia udah selesai ya, biasa aja lah ya. Menyikapi kegagalan ya, menyikapi suatu proses yang anggap aja sesuatu yang wajar. Tapi memang saya percaya sebenarnya manusia secara overtime itu selalu berubah ya. Tapi saya percaya ya harus berubah menjadi orang yang lebih baik. Manage emosi pun juga harus lebih baik juga manage-nya. Ya. Ada pertanyaan nih, ketakutan apa yang kalian hadapi di posisi sekarang dibandingkan posisi kalian waktu dulu masih merintis? Gue cuma ketakutan satu dari dulu. Dari dulu sampai sekarang sama. Mati jadi orang gak berguna di dunia ini. Jadi ini gue lupa, kalian bisa mungkin korek gue kalau gue salah, ini cewek. Gue lupa, filsuf dari Jerman. Dia banyak influence by Immanuel Kant. Kalian coba cari nama ceweknya, gue lupa. Aaron siapa gitu. Dia waktu itu analisa gimana caranya Hitler tuh rose to power bro. Di situ dia jelaskan secara detail bahwa manusia itu ada 3 pekerjaannya. Satu itu ada labor. Labor ini cuman bekerja untuk bisa ya cukupin piring nasi di hari itu. Jadi membantu society tapi cuman ya kayak binatang lah. Ya. Yang kedua tuh work. Work itu pekerjaan yang membangun dunia. Ya bikin gedung, begitu work maksud dia. Dan yang ketiga adalah action yang merubah dunia. Jadi ada 3 jenis manusia, labor, work, sama action. Gue lupa nama filsuf siapa, Strum gue nih kena. Ada listrik ya. Jadi ketakutan gue adalah jadi manusia ketika gue mati, itu gue jadi manusia gak berguna di antara labor atau work gitu. Cuman jadi kayak sampah gitu. Karena manusia memang, dia aja sebut manusia gak setara, ada 3 kan. Ada labor, ada work, ada action. Gue mau jadi manusia yang ketiga, yang action. Makanya gue bikin ini semua, makanya gue mau hiring tim media gila-gilaan di atas. Gue mau sebarin apa yang gue tahu, karena gue rasa kalau cuma sekedar duit, gue udah cukup. Gue udah pensiun, udah selesai. Dan gue mau luangin waktu gue lebih banyak untuk bisa sharing ke kalian apa yang gue udah dapat. Karena kan itu janji gue dulu ya, gue janji ke diri sendiri ketika gue udah bebas dari rantainya, gue pengen bebasin sebanyak-banyaknya orang. Kalau dari lu apa bro, ketakutan yang lu hadapi? Ketakutan sesuai dengan usia dan juga status itu berbeda ya. Saya waktu masih single ketakutan saya beda. Ketika udah nikah ketakutan beda. Ketika udah punya anak ketakutan juga beda lagi. Jadi ketakutan itu menurut saya sesuatu yang berevolusi juga. Betul. Bro. Sama seperti masalah kehidupan juga. Itu berevolusi
dan akan selalu ada sebenarnya ketakutan itu. Cuman bedanya ya bagaimana kita menghadapi ketakutan itu. Karena kita bisa jadi orang yang pesimis atau jadi orang yang optimis. Tapi ini bocoran ya satu hal tuh. Masalah itu akan selalu ada. Dan masalah itu selalu ditunggangi ya dengan ketakutan tertentu. Ya tergantung kita ngambilnya dari sisi mana. Ya. Tapi ya teman-teman harus pahami ya. Ada perbedaan ya antara ancaman dan juga ketakutan. Kadang sesuatu itu tidak semenakutkan itu setelah kita jalani. Dan kadang sesuatu yang kayak kita jalani ya terasa benar ya. Itu kadang juga ancaman. Jadi hati-hati melihat ancaman dan juga ketakutan. Nah ini yang bahaya kita baru bahas tadi. Ini banyak yang bisa jawab, namanya Hannah Arendt, bener tuh. Banyak yang bisa jawab loh nama filsuf yang gue lupa tadi namanya. Lu bayangin lu bisa tahu tuh ya, lu bisa tahu tuh. Tapi gue tanya sekarang lu udah kaya belum lu? Iya. Lu jangan kebanyakan belajar kayak gitu lu. Ya kan? Sebenarnya kan berarti yang penonton ini kan literate berarti sebenarnya. Benar. Itu gak banyak lo yang tahu namanya. Orang kan kalau ngomong Nietzsche sebenarnya banyak yang bacot di YouTuber juga banyak yang tahu. Iya. Itu enggak Hannah Arendt tuh enggak banyak yang tahu. Saya mungkin yakin ya 10 misalkan top konglomerat di Indo. Ya kalau ditanya buku favoritnya aja, yakin saya nggak ada. Karena mereka nggak baca buku, mereka kerja tiap hari. Setuju. Iya kan? Setuju. Top 10 konglomerat gitu. Tapi Bro Kakak tuh bener banget. Pak, gue tuh apa favorit? Gue tuh baca buku yang gue bilang favorit tadi, itu terakhir yang baca-baca serius, itu lama banget, lu paham gak sih? Iya. Tahun ini gue cuma baca satu buku yang namanya Quality Investing. Gue cuma satu. Iya, tapi ya teman-teman ya, for your information, teman-teman tinggal download PDF-nya, masukin ke GPT, terus tanya summary-nya apa. 5 menit kamu baca, Udah selesai. Dapat bukunya. Gak perlu 5 jam dari pagi di coffee shop sampai kerja bos anjing. Ya. Setuju. Makanya ngeri gue. Itu financial literate loh. Ini gue tanya di audiensnya mungkin yang suka-suka baca-baca begini belum tentu bisa jawab loh. Tapi mereka bisa jawab semua tadi. Benar. Ya, ini ada membership Periplusnya tuh kayaknya siapa namanya. Iya jadi itu aja mungkin untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.